Selain itu, lu pernah minum toak nggak? Toak? Iya. Itu kan nggak jamet lah mas. Enggak, tadi dulu dengerin Maksud gue yang toak kayak pil anjing di mabok ngelem gitu kan jamet tuh Gue ngelem. nggak pernah minum. Untungnya gue di pesantren untungnya. Kalau dari tapi selatan itu suara umat muslim itu kenceng banget itu loh. Harusnya nembah Yesus. Nembah Yesus. Gimana tanggapan lu? Kita bahas politik juga deh. Gue capek bicara Marcel Widianto. Marcel Widianto. Lu pilih nggak sebagai warga Tangsel? Warga Jakarta men. Kalau misalnya tapi jujur itu what the fuck banget sih sumpah. Kalau sampai dia menang makanya gue nggak mau tinggal di Indonesia jujur, karena menurut gue Indonesia too far gone anjing. Jujur aja nih gue ngakuin ini ke semua. Muhammad Rizky tuh buset. Tawa kacau itu kalau di Jawa Timur. Gue tahu kalau orang Indonesia Timur Tengah kan bilang gue mau mengubah Indonesia, menyelamatkan Indonesia too far gone anjing. Too far gone, udah nggak bisa diselamatkan anjing. Yang kaya jadi makin kaya, yang powerful jadi makin powerful, yang miskin makin miskin. Sama kayak lagunya Roma. Jadi kaya makin kaya, miskin makin miskin. Kita setel sekarang. Roma Irama. Coba ya. Gimana? Kita aja Roma Irama. RHO sama nggak masuk. Males gue, udah males, kesel gue. Lu itu partainya cok. Lu kalau live YouTube dikabarin di DC dong mo. Oh iya gue kabarin Discord kali ya. Lu ke Jakarta kapan mo? Ke Jakarta tanggal 30. Nungguin ada uang dulu main, karena jujur ke Jakarta tuh butuh anggaran yang fantastis anjing. PC bagus, keyboard 12.000. Ya gimana? Uangnya habis. Coba kita nonton dulu. Tapi gue gak milih Marcel, jujur aja gue maghrib Indonesia. Lu kalau ada uang banyak lu pengen tinggal di mana? Gue kalau ada uang banyak, pasti jawabannya desa. Maksudnya pasti jawabannya Jawa. Gue tetap tinggal di Malang. Gue happy di Malang. Apalagi gue bisa bangun pesantren. Ini gue yang ngelola. Kita react video luar negeri, nggak mungkin lu nggak ada kepikiran mau kesini. Lihat nih ya. Ini tanggapan lu gimana ini? Gue bisa komentar ini. Ini prototipe contoh lahir dari pantat dia begini. Jangan keempat, dari hidung lahir. Kok dari hidung? Yang mana mungkin lahir dari hidung anjing? Lihat aja tuh. Modelnya begitu. Info di TikTok. Lu mau tau nggak? Gimana? Kenapa di Amerika tuh orangnya maju-maju? Karena apa? Orang Amerika diri semua. Orang luar negeri. Contohnya. Enggak. Oh iya, lu salah satunya. Contohnya. Karena apa? Di Indonesia paling kalau misalkan kita kayak live streaming begini terus di warkop atau dimanapun itulah ya. Ada donat kayak begitu, orang kan pasti apa? Tapi di Amerika itu suatu hal yang biasa. Ya kan? Lu pernah cerita di gua kan? Mas, lu kalau misalkan tinggal di Amerika pasti betah dah soalnya. Suara kalian kecil banget. Bentar lu. Apa? Soalnya apa? Pinggir jalan. Pinggir jalan sepong lu ngomong gitu anjing. Gitu. Masih banget Mas. Soalnya apaan? Ya bisa di jalan. Emang di pinggir jalan? Iya. Kapan gua ngomong gitu ya mas? Public agen. Ya itu kan nggak semuanya kayak gitu. Realitinya bukan belum tentu kayak gitu anjing. Sekarang tipe cewek lu tipe cewek apa anda? Tipe cewek gua sekarang. Iya. Jujur orang mana? Orang Amerika, Rusia? Orang Bangladesh, orang gua paling suka cewek Cina sih, jujur aja. Cindo. Livi Renata nggak bisa gua bilang gitu. Kira-kira lu suka nggak sama cewek yang kayak begitu? Atau sama kayak Raya Lil Black? Tau nggak lu? Raya Lil Black? Gua sekarang. Oh iya, gua tahu. Emang lu paling tipe cewek lu kayak gimana? Pasti Jamsui. Siapa? Gua cewek gua nih. Iya. Ketik. Siapa? Ini menurut top 1 di TikTok. Top 1 di TikTok, gua tipenya kayak begini. Siapa? Ketik. Ya siapa? N I K E N spasi S A L I masih yang terus N D R Y. Nah, itu tipe cewek gua. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya tenang. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya tenang. Masa tipe cewek lu kayak gini, men? Ya emang kenapa? Salah. Ya enggak, ada salah dari semua bidadari. Enggak, gue tipenya kayak begini. Maksudnya badannya ya. Badannya kayak gini. Dia cuma gendut anjing. Ini cewek jago gendut anjing. Ya udah, emang kenapa? Yang enggak ada, lu enggak suka nge-gym. Buka videonya. Video. Buka videonya. Tuh, lihat. Nah itu. Dengerin lagunya. Jadi dengerin lagunya, kita lagi react ini. Ya gue suka aja, emang kenapa sih? Ini Ken Salindri anjing, ini siapa tai? Ini udah terlalu parah mas, Gue udah salah. Ini terlalu parah, mending lu pakai gini. Gue jelas antara Niken sama Salindri atau ini gue masih mikir 2 kali. Tapi ininya masih disahur 5 juta ya gue ya. 10 juta dah. Lu baru mau sama dia? Disahur 10 juta atau sama Niken Salindri tapi gratis. Bukan mau sama dia tapi gue pikirin lagi. Gue masih bisa mikir. Nih tipe gue ya. Tipe gue di TikTok ya. Menurut gue ini tercantik mas di TikTok. Tipe lu dah. Menurut gue ini cewek di TikTok. Lu bohong gak kalau lu bilang ini gak cantik? Ini menurut gue tercantik di TikTok. Lu lihat nih. Lu Christian kah? Ini tercantik nih. Lihat nih. Lu lebih mending Niken dibanding ini. Kurus gini, lu nggak sehat. Lu milih Niken dibanding ini. Kurus. Dingin, kalau dipeluk dingin. Lah. Kurus. Lebih mending nih. Wah gila.
Gila. Sekarang kalau misalkan gue milih nih ya, badannya nih ya. Iya, badannya. Ini bukan bicara soal nikennya atau gimana. Ya udah coba badannya kayak gimana? Buka Alisa. Alisa. Ah. Alisa. IG lo aja, IG lo HP. Kelamaan gak di sini ya Alisa? Nggak ada di ini, gue nggak tahu ininya. Ya, kelamaan lu nya. Di Instagram lo ini lihat nih. Arak tuh. Lu tahu orang-orang yang kalau lagi datang ke festival musik ya, lu lihat dah. Cocok banget di Instastory. Ini yang mereka pengen denger. Gokil banget deh, seru banget deh, kesal banget deh pengalaman lu di festival kemarin. Lah, siapa dah? Gue bingung dah, Mas Rangkut. Kelamaan di ya lu orang kita nih. Aduh. Alisa Bea Evos. Bukan, nih. Siapa? Coba lu liatin deh. Ya, coba lu liatin. Bukan. Kenapa gue ngurusin makeup itu bukan? Kalau aku meninggal duluan, kamu kira-kira bakal sama yang lain nggak? Gitu. Terus habis itu aku jawab realistisnya. Nah, realistisnya dia jawab. Oh, Lisa ada quiz. Kelamaan mas, udah gak ada yang peduli kalau lu nggak tahu kelamaan anjing. Ya udah, kalau emang kelamaan ya nggak apa-apa, gue nyari aja, emang salah. Yang salah lo, kita harus lagi fokus nge-live, lo malah main HP. Wow. Too late Mas Daus, makanya follow Spotify gue mau. Apa namanya Mei? Apa namanya Love? Mei, what's the name? Coba kita judge playlistnya dia. Nih, tipe gue nih. Ini bodinya ya. Mei. Apaan sih itu? Aduh, mulai banget mas, sumpah mas. Ya udah, gue sukanya kayak gini kenapa? Ya enggak, lu gak bisa bilang lu sukanya gitu kalau lu belum nyobain, lu belum pernah lihat semua yang lain anjing. Ya lu jawab. Gue maunya ini. Oh my god, kita lihat playlistnya mas. Udah lu malah main HP. Kita lihat ini playlistnya cewek gue nih. Coba Iya. Anjing, red flag. 172 followers is crazy man. 172 followers lu kenal terlalu banyak orang sumpah. Gua gak suka. Ini dari kayak gini gue udah gak suka. Lu kenal terlalu How do you know 172 people on Spotify? 78 following bro. Ini pasti lu PDKT, pasti lu tanya Spotify, lu berarti pernah deket sama 78 orang. Gua gak suka, Mei. Jujur aja gue gak suka. Salah satu red flag cewek menurut lu apa aja? Menurut gue ini nih. Kalau playlist Spotify, followersnya banyak tuh red flag. Pernah deket sama orang itu, seleranya dia kok disalahin. Gue masalahin followersnya. Ya udah nggak masalah, apa nggak usah peduli itunya lah. Gue jadi orang ke-79 Medisha. Berarti lu udah 79 kali ngomong ke ini orang. Follow playlist ya, playlist Spotify lu apa, lu udah ngomong gini ke 79 cowok, Mei. Oh, lihat tuh dari Kitsune. Ini red flag kok dari Spotify is crazy. Lah ini cara bisa ketemu 78 orang gimana dah? I don't even know that many people, bro. Gila. Muhammad Rizky F. Sumpah kalian entertain banget. Kalau udah bisa Bang Daus mending tetap live streaming bareng tapi DC gitu aja nggak sih? Nih, coba kita lihat playlistnya. Oh my god, apaan? This what you listen to? Red flag kurus. Yes, Mei. Temen katanya temen. Mei, dengerin playlist ini nih, Mei. Di playlist gue nih lagu playlist gue kalau gue lagi lari di Maxilo nih. Pasa, Malang Kota. Suat. Enggak, itu namanya ngerusak flow mas. Kalau gue lagi ngomong terus malah bacain komen kayak nggak jelas. Oh gitu. Suat apa? Itu kan ngerusak flow. Suat. Enggak penting. Enggak penting. Penting, orang Malang tahu. Lu mau ditampolin orang Malang semalang? Kok jadi Malang? Apa hubungannya? Kok jadi gue yang ditampolin orang Malang? Soalnya lu rendahkan Malang tuh tadi, suat nggak jelas. Ya apa? Ngapain juga? Maksud gue orang tuh nggak ada yang tahu juga. Orang nanya, apa salahnya gue jawab? Ada orang nanya kan kita jawab. Andai kan lu nanya sama orang terus nggak dijawab. Ya, lu bilang, mas gue nggak perlu jawab suat, lu bilang dekat UB, gitu dekat ya. Batu. Oke, itu kan jelas semuanya tahu. Siap. Ezekiel lu nggak usah nanya gitu 2 kali, men. Ezekiel nanya 3 kali tuh udah. Kalau udah 3 kali gimana? 3 kali strike out nih gue udah follow ya. Gue jadi orang ke-79 orang ya, Mei. Ya, udah ya, Mei. Nggak penting. Enggak lah, aku pasti nungguin kamu, aku gak bakal sama yang lain. So aku bilang, itu nungguin kamu kan, kamu iya bener juga. Maksud aku, dia gak bakal sama siapa dia bilang. Sampai? Itu yang sampai dimati. Nah terus belum. Jangan kayak gitu, namanya ini kita realistis aja. Terus dia jawab kayak gini, ya mungkin kalau nanti pada akhirnya ketemu orang yang tepat ya Lu, amit-amit cabang bayi. Amit-amit. Kata-kata bunda lagi, amit-amit cabang bayi. Gue gak ngerti maksudnya apa dah. Ribet itu, amit-amit cabang bayi. Iya ngerti, tapi gue nyalain itulah. Ya kok jadi amit-amit cabang bayi? Maksud gue emang kenapa? Ya udah, itu kalimat ada. Buktinya orang Sunda apa? Jangan keluar rumah malam-malam, pamali. Ya kan itu amit-amit cabang bayi, emang itu kan itu masih make sense anjing. Itu masih make sense. Nggak keluar rumah malam-malam. Kalau kata orang Jawa kailo. Nggak ada yang ngomong gitu. Nah terus gue bingung. Too much ini bre tuh. Terus gue bingung. Lu baca komennya telat banget. Terus gue bingung mas. Amit-amit cabang bayi. Misalnya amit-amit. Lebih baik telat daripada nggak sama sekali. Amit-amit cabang bayi. Lu meninggal, ya punya anak umur 32 lah, kan nggak mungkin tuh masih, itu kan namanya cowok kan testosteron masih ada, ya nggak? Berapa lama dari dia meninggal sampai lu masih nikah lagi? Gue lebih sakit sih kalau pada anak gue. Ya kan gue udah punya anak. Lu mesti milih satu. Dari satu gue milih istri gue. Lu lebih milih istri lu yang meninggal dibanding anak lu? Iyalah, soalnya apa? Anak kan bisa buat lagi. Bener nggak? Sama sih, gue juga sih. Iya kan? Lu bakal lebih sedih nggak sih? Gue juga sih. Banget gue. Kan pertanyaannya tapi bukan itu anjing. Lu sama Medisa mau nggak kalau misalkan dia minta nikah lu mau nggak sama dia? Mau, tapi dia tuh Kalau yang penting bukan Gemini. Kalau nggak kenal dia banget itu kayak oh dia baik, suportif, green flag, tapi ternyata kayak banyak kejanggalannya. Kayak misalnya di telepon sering banget ya lagi di acara teman punya IG sampai berapa? 3. IG-nya 3. Spotify followersnya 79 orang. Terus ya gitu. Jadi banyak kejanggalan aja. Cewek-cewek kan lu tau gue picky banget. Kalau ceweknya nggak kayak Mama Dede atau bener-bener yang wifey gue nggak mau.
Kalau kata teman gue buat jadi pacar tuh carinya kayak mirip Ria Ricis. Itu Mirip Ria Ricis. nolak secara halus. Nah ini nih si Sasha. Ini gue bingung. Ini menurut gue, ini gue selalu ngomongin. Ini contoh. Gue nggak mau banget jadi ini cowok. Gue nggak mau banget nih cowok. Maksudnya adalah ini menurut gue bener-bener contoh kalau misalnya mau gambarin contoh suami takut istri, kayaknya gue bakal gambarin India deh. Sumpah, lihat nih. Saya tinggal di saya sebenarnya ini adalah calon suami saya. Saya ingin saya membuat video ini. Enggak, maksud gue nggak enaknya pacaran itu menurut gue, dia udah pacaran, udah dapetin cewek, oke. Habis itu dia udah nggak lapar, dia udah nggak ngejar diri versi dia, udah nggak nge-gym ini. Habis itu dia kayak udah nggak peduli penampilannya gimana gitu. Iya menurut gue ini yang lebih dominan ceweknya. Menurut gue dia suami takut istri. Menurut lu belum nonton soalnya. Karena Iya, saya belum ingin nonton. mengikuti beasiswa untuk S2 karena saya sudah lulus dari S1 di tahun Blogir. 2014 Ya, karena bacot. saya sekarang berumur 30 haluan. tahun. Cewek itu kalau udah alah Berani kasih makan bakso aja tiap hari. makan bakso, yang mana mau cewek? Ya bener ya, tuh cewek cabut anjing, lu kasih makannya bakso, kan jadi makan Ya, bakso. iya, buat apa? Jadi bakso. Ya kok jadi bakso Kasih anjing? makan bakso tiap hari udah cukup. Ya kok jadi bakso anjing? Saya mengikuti Fin still learning. Males gue nontonnya, males gue nonton. Vincent Rompis masih bingung Ini dengerin. membedakan antara Ini cakep green nih. flag Coba. dan red flag. Coba. Orang suka nanya, oh nggak apa-apa punya cowok yang penghasilannya nggak ini, nggak apa-apa karena menurut aku rumah tangga tuh teamwork, kita tuh kerja. Ini contoh, ini menurut gue Prilly, dan beneran kalau misalnya nanti Prilly suaminya penghasilannya lebih dikit dari gue, itu fix jadi suami takut istri. Gitu. Menurut gue dinamika gak bakal bisa bener hubungannya. Lu gak bakal nikahin cewek yang penghasilan lebih banyak dari lu. Apa-apa lah, apa salahnya? Ya kalau lu mah emang ini. Enggak, salahnya di mana? Ya salahnya lu dikacung-kacungin sama tuh Ya cewek. nggak mungkin dong. Ya lu gak bisa bebas pendapat, ntar dia bilang ya orang gue yang bayar, terus lu cengok, lu diem dah kalau udah kayak gitu. Ya kalau kayak begitu kita kan bisa seleksi awal. Tadi lu bilang apa? Ya seleksi dari awal, misalnya Lu- Prilly, lu- misalnya Prilly. Lu ketemu medis lu seleksi orangnya sehingga lu bisa nilai dia kayak gimana. Misalnya lu udah kalau suka dia banget. terima apa adanya, Iya, dia udah soal uang sebanyak apapun atau sedikit apapun, yang namanya hubungan harus saling support ya. dia nerima apa adanya. Ya. Tapi uang lu lebih dikit. Ya, Ya otomatis lu gak bisa seenaknya lu mesti ngikutin dia yang nyetir kapalnya. ya enggak. Laki-laki adalah iman dan perempuan selamanya adalah makmur. Nah ini contoh menurut gua kalimat penenang cowok, ya udah yang penting kaya dah, mau jalur nikah juga nggak apa-apa gitu. Itu sebenarnya tapi kalau lu bisa milih itu duit, rezeki dari Allah. kalau lu bisa milih mending duit lu yang lebih banyak atau istri Jadi lu. gua dong. Ya udah, Karena berarti lu ngalah dong. Berarti lu ngalah dong. Enggak ada kata ngalah. Enggak, itu ngalah lah, Mas. Ngalah bukan untuk kalah. Ngalah bukan untuk kalah, tapi kenyataannya lu ngalah. Dan menurut gue cowok tuh detik mereka ngalah, ceweknya nggak bisa respect. Emang kita harus selalu maunya menang terus kan enggak ya. Sekarang gini, Karena ya, gimana? dalam politik Indonesia, khususnya sepak bola, Indonesia pernah kalah 5-1 lawan Malaysia di kandang Malaysia. Ingat gak lu? Ingat Itu dibayar mereka semua Indonesia. Terus apa hubungannya? Kena duit ini segala macam. Ya terus kolerasinya apaan? Kolerasinya. Artinya apa? Lo nggak bisa yang namanya itu nggak ada kalah sama keadaan tuh nggak ada. Nggak ada. Artinya apa? Kadang-kadang lo itu harus ngalah. Bukan kadang-kadang, ibarat lu kayak ayo lu jadi suami takut istri, gua beli harga diri lu, ya lu jadi kacung gue seumur hidup. Dengan embel-embel cinta dan saling support. Lu siap ngelakuin itu? Sekarang terima dia apa adanya. Kekurangan dan kelebihan seseorang itu pasti ada. Lu nggak mungkin lah harus maksa. Cewek gua harus pokoknya kayak Livi Renata, Harus. kayak Eca. Harus karena gua aja Lu maksa. bisa berharap ya. Karena gua aja maksa diri gua, badan gua harus bagus, gua harus kaya. Kenapa gua gak boleh demand gitu? Gua mau cewek gua badannya bagus, sehat, nge-gym dan gak lebih kaya dari gue. Tapi kalau misalkan nantinya enggak sama mereka gimana? Lu bakal ngelawan takdir Tuhan. Gak mungkin, jodoh itu kita yang milih, bukan takdir Tuhan anjing. Jodoh itu maut, jodoh itu rezeki, kayak Allah semua yang ngatur. Tidak, kalau maut iya. Treduk, Serina apa kabar? Jawab dulu. Sehat nggak dia? Sehat kayaknya. Nggak tahu, gue udah lama juga nggak kontak-kontakan. Wow. Selera anak pesantren blame mo, ya nggak apa-apa. Selera anak pesantren, saya juga selera anak pesantren ya, jujur ya, yang gue inin, yang penting lobang anjing. Sumpah, gue nemuin banyak banget alumni pesantren tuh yang penting lobang, karena mereka udah kelamaan gak ketemu cewek anjing. Kentut mo. Tuh, kata Helmi Ramadhan kentut dulu lu. Kentut dulu, gue kentut dulu tadi habis berak Ya kentutnya lagi. sih. Kalau lu nggak kentut ya berarti lu kena usus buntu. Semuanya jodoh. Kerja bareng, bu, nggak ada kewajiban istri atau kewajiban suami. Menurut aku kewajiban pasangan. Gila. Red flag. Nah, itu lo. Itu Ada dong, dia green flag dong. Green flag. Ini nggak ngerti aja. Sini dia. lihat dulu lagi. Sepakat gak sih kalau aku bilang bahwa sakit Ini mental? kita debatin Felix Yao. Sebelumnya gue disclaimer dulu biar kita nggak viral sama netizen Indonesia. Ya. Felix Yao, kita sangat terinspirasi oleh Ustadz. Saya suka message Ustadz overall ke masyarakat Indonesia, sangat membantu dan sangat beneficial buat masa depan Indonesia. Apalagi buat kaum Islam, buat juga guideline kehidupan saya. Tetapi dengan poin ini kayaknya saya bisa ngasih pendapat saya tentang poin ini. Bagus nggak? Kalau tiketnya biar nggak bisa viral, ya nggak? Biar nggak bisa disalahin, coba ya. Sepakat gak sih kalau aku bilang bahwa sakit mental tuh lebih gak enak daripada sakit fisik? Setuju. Karena kalau kita sakit fisik, selama kita masih punya kehidupan yang bahagia, kita bisa tahan. Ya, anak-anak main bola, kakinya belah, nggak ada masalah, main aja terus.
Mana ada yang sadar. Pas pulang ke rumah baru kita sadar. Artinya kita tetap akan bisa enak hidup kita selama mental kita masih bagus. Betul. Tapi dikelilingi kekayaan, dikelilingi segala sesuatu kenikmatan dunia, orang itu mentalnya nggak sehat, bunuh diri dia. Itu banget. Mental health itu nomor satu. Artinya apa? Ketenangan hati, ketenangan jiwa. Kalau yang kita cari hanyalah senang, tapi kita nggak tenang, bakal enak hidup kita. Lu punya anak, tuh anak nggak bisa makan, lu sedih tapi badan lu sehat, lu masih bisa nyari uang biar ngasih makan tuh anak. Kaki lu buntung, lu udah nggak bisa jadi ojek buat ngasih makan tuh anak, mau lu sehappy apapun. Jadi apapun, menurut gue tuh orang Lu bisa jadi streamer meskipun kaki gua buntung. Ya tapi jadi streamer Emang salah. Ya maksud gua gua ngomong sama mereka menghibur para penonton. Ya nggak salah, gua nggak masalah salah, tapi menurut gua fokusnya terlalu kefokusin ke mental. Menurut gua mental tuh sama sekali nggak penting sebagai laki-laki ya. Sebagai laki-laki, kalau obatnya sakit, mental tuh kaya, nggak bakal ada psikolog mau. Berarti mental itu lebih penting lah Enggak lah, daripada fisik. uang ada mental aman. Uang ada mental aman. Iya, uang 1 juta mental lu pasti bisa lebih happy lah. Ya nggak, lu bisa bayarin ini atau lu bisa ke psikolog. Uang lu 1 juta tapi kaki lu buntung, ya kaki lu tetap buntung. Kenapa kalau kayak buntung? Ya jadi keliru, kalimat-kalimat mental itu lebih penting dari fisik itu keliru, ngerti gak sih? Kecil banget suara lu. Iya, lihat ini. Nah, ini Adel Tatum oke, tapi dia rokoknya Surya. Gua Garpit dia Surya. Ya bos. Tapi Adel Tatum rokoknya Garpit lu nggak? Surya ini buat yang Ya, tapi kayak gini gudang garam. Gudang garam tapi maksud gue cek kayak gini Gudang garam tapi nggak jual garam. Jualnya rokok. Nggak jelas ego. Nggak jelas tapi lucu. Nggak anjing. Lucu dikit. Jackson baru saja memberikan 10.000. Hei kamu gondrong sa dengar ko punya Gus call out sa untung boxing ayo sa tidak takut dengan Gus Hanif sampai ketemu di ring Ayan Mamri. Kita bukan adu kuat, tapi adu benar. Artinya apa? Buat apa sih kita di 2024 masih pukul-pukulan, masih dengan kekerasan? Kalau masih bisa diomongin secara kepala dingin dan Makanya nanti gua ngewakilin gua ngewakilin warga Jakarta, warga Amerika dan warga Indonesia yang pintar. Gua debatin itu Jawa mindset. Gua debatin Jawa mindset, gua debatin orang-orang yang berlindung dalam tameng agama untuk iya untuk nggak menerima kenyataan Indonesia. Kak, ngerokok bukannya haram tuh kata. Enggak dong, Mei. Enggak haram dong. Apapun yang buruk buat badan itu haram. Enggak. Tidak. Rokok dibuat kenapa kok masih dibuat aja? Kalau emang haram nih, kenapa masih dibuat? Lalu kenapa semua sekarang uang yang masuk ke Menteri Keuangan, ya. Kalau bukan dari rokok dari mana lagi? Pajak. Dari rokok. Dari pajak. Oke. Tapi rokok juga membantu enggak? Membantu, tapi kok jadi rokok ke Kementerian Keuangan? Sekarang kalau misalkan rokok haram, ini secara realistis nih, pikiran dunia nih. Pikiran duniawi aja. Kenapa nggak pabriknya dihancurin? Ya itu men. Ya gimana? Alkohol diadain, semuanya babi tetap diadain. Ya karena salah satu sumber ekonomi. Ya, artinya apa? Itu Itu ciptaan Tuhan. Tapi kan bukan Tuhan juga. Bukan berarti ada, itu kan berarti bukan halal. Babi juga ada, tetap dibuatin Indonesia. Kok jadi kenapa gudangnya nggak dibakar? Ya sekarang misalkan emang rokok haram nih, haram banget. Iya. Gudangnya hancurin, biar apa? Biar nggak bisa produksi lagi. Ya, tetap alkohol juga bisa diterapin kayak gitu, tapi kan itu nggak bakal. Iya. Karena itu pilihan orang dan nggak semua orang Indonesia kan Islam. Berarti hidup itu pilihan. Nah, tapi kalau misalkan pilih ngerokok, kenapa disalahin? Nggak disalahin, tapi apakah rokok itu haram? Mesti diain dong. Enggak dong. Lah, pilihan lo yang nggak bisa kita salahin, tapi rokoknya tetap haram. Dan lo pilihan lo haram. Kalau haram, kenapa semua ustadz yang ngomong rokok kita menghargai tembakau? Menghargai tembakau. Iya, menghargai ciptaan Tuhan. Lah, yang menghargai kan nggak perlu diapa-apain, nggak perlu dibakar, jadi polusi udara, jadi buruk buat jantung, anak lo bisa kenapa-napa. Itu menghargai di mana? Kenapa kalau itu halal? Kenapa ustadz yang ngehalalin rokok itu cuma ustadz yang ngerokok? Sisanya ngeharamin semuanya, Khalid Basalamah, Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Semuanya cuma gus-gus doang yang ngerokok yang halalin itu. Apa salahnya ngerokok ngerugiin orang nggak? Haram atau tidak? Tidak haram. Lu masih kekeh tidak haram. Kalau gue berpikir untuk tidak haram, salah nggak? Salah lah, karena lu menolak reality. Enggak lah. Gue mau dengerin. Tuh ini mau dengerin Abdul Somad aja. Dengerin Abdul Somad. Iya sama YouTube. Lah, nggak apa-apa daripada nggak ngaji satu. Pilihan orang beda-beda nggak? Sama banget sih, gini-gini aja. Oke, berikutnya adalah mengenai nggak bakal kuat nonton ini. Apa sih menurut kita? Soalnya lu nggak ada pesantren. Masih banyak. Dengerin aja. Misalkan saya kuliah di Al-Azhar Kairo, Faris baru saja memberikan 10.000. Ngomong Mas apa? Daus Apa sih coba ngomong Jawa. Aku ngomong dipotong terus sampai cana. Kayak apa ngomong? Tapi ya jujur. Arah iki anjene arek koyo jancuk pol lah pokoknya. Asu jancuk kiri. Jawa mindset, pemalas semua. Gua ngasih tahu kayak gitu. Terlalu banyak kalimat penenang. Terlalu banyak kalimat gua call out Mas Manda sekarang. Kok jadi Mas Manda? Apa salahnya gua nelfon temen gua? Ya. Lu ngandelin Kodi. Gua telepon Kodi. Oke, gua telepon Kodi. Ya, kita debatin aja ya, orang Jakarta lawan orang Jawa ya. Siap. Oke, kita debatin aja. Siap. Kita debatin aja ya. Siap. Oke. Siap itu kan cuma boleh dipakai oleh polisi ya. Siap dan. Siap. Halo, assalamualaikum Mas. Aku juga telepon ya. Mas.
Nih, apa namanya? Gimana nih Jana nih? Oh lagi iki mas, lagi apa? Lagi live streaming. Jadi itu memperdebatkan rokok itu kepiye mas? Menurut sampean? Tapi ngomong gak bahasa Indonesia ya. Memperdebatkan rokok. Jadi ini rokok haram lah. Rokok Jawa juga nggak apa-apa. Artinya gini, semua orang Jawa itu pemalas semua. Tidak ada kalimat seperti itu di kamu buat menaruh kalimat di mulut saya. Coba mas, jawab dulu mas. Ini ditonton sama 67 orang nih. Katanya orang Jawa itu pemalas semua katanya. Coba. Ya, kita jawab aja dulu. Karena itu bener apa enggak sih? Oh, masih ada tamu. Oke mas. Monggo mas. Salam. Lagi-lagi langsung terbukti. Kenapa ada orang kayak gitu? Tahu nggak? Padahal dia bisa ngomong bentar ya, gitu doang. Tapi kenapa mesti ditambahin? Saya lagi ada tamu, biar kelihatan penting, biar kelihatan kayak orang penting. Itu lagi langsung terbukti Jawa mindset gua. Enggak. Banyak kalimat mereka yang mereka ngomongin biar kelihatan ini itu. Fakil baru saja memberikan 10.000. Secara logika ya rokok haram lah aja deh. Gak baik buat tubuh. Emang dihalalin gerger pada kagak bisa lepas aja dari rokok kocak jawir miniset. Kot. Ini gue lagi nge-live sama dia yang nonton 63 orang doang di YouTube. Ya, ini gue lagi debatin bahwa gue ngekritik orang Jawa itu banyak yang disuruh diam dulu itu, marahin dulu. Kita lagi kerja ini. Nah, dia ngomongin jangan begitu sama teman lo, dia calon bupati dia. Oh iya, dia calon bupati. Calon bupati Kodi. Ini bersosialisasi dulu dengan 63 orang, kenalkan diri Anda. Gua aja ngatain Kodi, lu ngatain Mas Manda. Aku Kodi, jadi ini gesang baru diundang. Salah satu donatur adek gua. Salah satu donatur dan sponsor hidup gue sih, bukan gue doang, hidup gue. Nah, bisa dibilang harus mengaku itu. Mengakui mungkin gue udah mati. Mungkin gue udah mati tanpa dia. Kalau ada Kodi lu mati enggak? Mati. Lu punya teman enggak? Enggak punya. Tuh. Ya, Mungkin dia udah jadi Gagang Muhammad, guys. Mungkin jadi Gagang Muhammad. Iya. Mungkin gue udah jadi Gagang Jadi Muhammad. apa lo? Ferdian Paleka lu. Kok Ferdian Paleka sih? Di mampus dibotakin kalau di Ya penjara. gue mau jadi Ferdian Paleka anjing. Yang harusnya 5 tahun di penjara. Cuman 1 minggu. Begini guys. Itu bercanda ya, betul. Apa konteksnya? Jadi konteksnya gue debatin sama dia karena gue ngekritik dari awal itu Jawa mindset itu mereka sering memakai tameng agama dan pasrah biar mereka nggak usah kerja kot. Jadi mereka sebenarnya malas tapi kayak ya udahlah ini namanya takdir, namanya ini gitu. Kita lihat jawaban calon bupati. Kita lihat ini jawaban calon bupati Jogja ya. Kita lihat Bupati Jogja nih. Kalau itu konteksnya dia udah gagal apa udah nyoba apa ya kayak Daus lah, nyoba belum, nggak kemauan untuk mencoba nggak ada, kepikiran untuk nyoba apa aja nggak ada. Yang penting di pondok dan yang penting berdakwah, siapa tahu dikasih jaguar kayak Abdul Somad. Gitu. Enggak ada yang kayak gitu. Ya udah, coba dulu kita dengerin dulu. Itu apa namanya statement dia sendiri. Kita dengerin dulu jawabannya. Dengan opini. Kita dengerin. Kalau gimana, Bang? Kalau gua kok lagi gue di jalan yang benar, gue nggak pernah salah menurut gue. Kenapa lu ngerasa lu di jalan yang benar? Karena dengan di pesantren terus gue nyari ilmu akhirat, ilmu agama, itu nggak ada salahnya, bener nggak? Salah nggak kira-kira? Nggak. Tuh. Nggak ada salahnya, tapi apakah itu udah maksimal? Effort lu udah 100% maksimal untuk ngejar akhirat juga dan dunia juga? Kemarin perdebatan ini, maksudnya omongan diskusi seperti ini kok. Itu udah dibahas oleh Mas Surga, oleh Papa. Nggak ada yang menyalahkan dengan pemikiran kita masing-masing, Menyalahkan dengan pilihan kita masing-masing. Di sini gue bukan nyari yang gue nggak bilang lu salah, gue salah, tapi menurut gue lu kurang maksimal aja, usaha lu kurang maksimal. Masih ada embel-embel kemalasan. Umar bin Khattab, kata Umar bin Khattab, dia aja pernah marahin remaja-remaja yang cuma Tuh, iya, Umar bin Khattab aja pernah masalahin orang-orang. Yalah, Allah tidak akan menurunkan rezeki dengan cuma Tuh. Benar. Tapi Gus gua kot yang tiap hari. Kok jadi Gus? Sholat. Udah jelas Umar bin Khattab kok jadi Gus. Tadi dengerin dulu. Ini kan tadi kan bicarakan pemuda di masjid, ya kan? Kalau pemuda di masjid cuma tiduran di masjid doang ya dimarahin lah. Enggak, dia cuma berdoa, Tuh, bedanya sama lu apa? Ya, gua enggak ada salahnya gua cari ilmu. Pasrah kepada Allah. Tuh, bedanya sama lu apa? Ya, kok bedanya sama gua? Itu kan zamannya Umar bin Khattab. Lu ngelakuin itu di sekarang. Enggak, gua enggak ngelakuin itu di sekarang. Lu nggak ngelakuin itu di sekarang? Enggak. Artinya sekarang gua stream. Nothing new under the sun. Nothing new under the sun, tau nggak artinya? Tahu, Apaan? enggak ada apa pelangi setelah matahari. Apaan sih? Kok jadi pelangi matahari sih? Salah enggak gua? Ya salah anjing, kok Salah. artinya Yang bener itu sih? gimana? Yang bener gimana? Kalau orang salah kan harusnya dibenerin. Benerin Kodi. Benerin Kodi. Benerin jangan. Tidak ada hal baru Ya, di bawah matahari. artinya setelah hujan lebat pun pasti ada pelangi kan setelah. Nggak ada, bukan itu anjing. Salah nggak kalau misalkan setelah Ya hujan udah lebat? gini, gua nggak mau terlalu ganggu waktu lu, Kot. Lu tetap fokus KKN lu, saya closing statement dulu nih buat orang-orang. Ya udah guys, semangat cari rezeki, tawakal kepada Allah. Cakep. Ada yang komen tanyain Kodi, Ida mana? Ida mana kot? Nih deh. Cakep. Cakep, udah nemu Ida lagi. Udah oke. nemu ukti. Begitu. Gitu dong. Calon bupati harus ukti lah. Benar. Harus pakai kerudung lah. Ya udah kita sini konflik. Ya udah, have fun ya brother, gua mau nyari uang dulu brother, ngata-ngatain orang dikit biar dapet uang. Semangat, brother. Oke.
Enggak lah Mas, lu tuh mas rokok lu nggak ngakuin rokok itu haram aja tuh aneh banget anjing Mas. Dan gue aja beda-beda. Ya enggak, tapi kan ada pilihan yang benar dan salah anjing. Lu nggak bisa pakai ya ini pilihan hidup gua, pilihan hidup ini. Ya kan ada beda-beda. Emang beda-beda. Beda-beda. Beda-beda tapi ada yang benar ada yang salah. Nah, Usaha plus doa biar usahanya lancar. Masalahnya lu cuma doa doang dan gua usaha doang. Tapi gua pernah ngebuktiin teori ini ya. Gua jujur. gimana? Gua cerita dulu nih. Iya, iya, iya. Kasih tahu gua penjelasan ini kenapa. Oke. Gua pernah apply buat sesuatu. Terus bulan puasa. Gua nggak puasa 30 hari. Ini bulan Ramadan. Soal kadang. Biasa Sian 11 baru saja memberikan 10.000. Mau adekku udah lama gak bisa jalan dan udah lama dia stres sampai akhirnya gue nonton bareng live lu di TV. Akhirnya dia bangun buat pukul TV. Ya berarti gua bermanfaat buat live-nya. Gini, gua jujur Mas. Dia pukul TV itu karena dia kesel ngeliat lu. Tapi gara-gara dia nggak pernah jalan, lumpuh. Iya. Tiba-tiba ada gara-gara gua dia bisa Bangun. jalan. Ya Bangunnya untuk apa? miracle. Tos. Pukul TV. Artinya apa? Anjing gak berguna nih orang. Tapi dia jadi jalan. Dia jadi jalan. Jadi jalan, Jalannya kan apa? begini. Nggak ada yang bilang jalannya gini, dia nggak bilang jalannya gini. Ya, kalau misalkan dia terus. Iya, emang mesti latihan dulu jalan. Iya dong. Gini dulu, gua jelasin dulu ya. Jangan sepihak gitu lah, Min. Jadi, gue pernah ngetes teori ini guys. Gue pernah ngetes teori. Ini walaupun salah ya, dan ini jangan viralin gue. Sebelumnya gue percaya sama Tuhan, gue Allah, gue percaya sama gue kaum Islam, gue percaya sama Allah, gue percaya jalur langit, gue percaya takdir, gue percaya Islam, gue percaya semuanya. Oke, tapi gue pernah ngebuktiin teori ini. Lebih manjur usaha atau doa, oke? Ya nggak, karena gue pernah bilang ke teman-teman gue, kok orang-orang terkaya di Indonesia tuh nggak bukan yang Islam, orang-orang terkaya di bumi aja bukan Islam, Bill Gates gitu-gitu nggak pernah sholat, tapi kaya Zaki banget. baru saja memberikan Tanya ke adek 10.000. lu aja bang, harap. Tanya ke adekku aja bang haram atau enggak? Ya, coba. Baik, kita Sekarang teleponin. sesuai dengan persepsi lu. Abis ini guru gua di pondok. Kita teleponin satu keluarga aja ya. Siapa ini? Ziat dulu. Nih, Jakarta Mindset juga nggak apa-apa. Rokok. Ziat ngerokok. Rokok apa? Aikos. Ah, Aikos. Surya nggak? Surya enggak dong? Yang Jangan Sampurna jangan. enggak? Itu Sampurna Sampurna Mil, minimal Sampurna Mil. Tapi dia ngerokok Sampurna atau Opo. Angkat dulu penting. Gini Mas, gue ceritain dulu. Gue pernah debatin ini kan sama teman gue. Lebih manjur doa atau usaha. Gue tes teorinya nih. Ada pokoknya suatu penting, gue gak mau ceritain apaan yang gue dapetin ya, tapi beneran gue dapetin ini. Gue sama teman gue yang apply. Teman gue itu Islami banget dah. Pokoknya dia sholat 5 waktu selama sebulan. Ini bulan Ramadan, Lebaran, habis itu hasilnya baru keluar. Gue nggak pernah sholat, gue dalam sebulan Ramadan gue nggak sholat. Dan ini bukan pamer ya, maksud gue ini kesalahan gue. Nggak sholat. Aduh, adik gue nelfon, bentar dulu. Halo Zi? Lagi di mana? Room. Oh, ini dulu Zi, pick call dulu. Kajana kan lagi ini Zi, lagi streaming. Terus Pak Ade minta pendapat Ziat nih. Kan gue bilang Daus itu orang Raul, kenal nggak Ziat? Raul. Kenal kakak. Kenal deh. Jadi si Daus ini setelil masih bersembunyi di belakang tameng agama, padahal dia sebenarnya pemalas. Ziat setuju nggak? Masih bahas itu aja. Ya, Kalau kalau surga udah kalah, sama papa lu udah kalah. Bukan kalah, kalau masuk gue yain aja, karena kalau nggak cepet sama papa ya gue respect aja. Kalah. Tapi gue jujur gue ngomong di sini, menurut gue yang bener gue. Menurut Ziat gimana? The Organs. Ini anak udah lagi kuliah. Coba Lulusan Alpus. kita dengar pendapat kita Alpus dengar Al-Azhar. Al-Azhar artinya Mesir. apaan sih? Al-Azhar artinya bukan Mesir. Di Mesir ada Al-Azhar. Di Mesir ada Al-Azhar tapi Al-Azhar artinya bukan Mesir. Artinya Al-Azhar adalah ilmu agamanya juga kuat. Ya kuat, coba kita dengar ini. Aizi, pakai kepintaran anak UI. Coba. Ini pertanyaan apa sih? Lah, Ah, kebanyakan ini nih. kebanyakan dan terlalu Kebanyakan, Jakarta. Jangan kebanyakan Jakarta nih. ini. Kebanyakan. Ini kebanyakan. Udah di Jakarta Selatan soalnya, bukan di Jakarta Barat lagi. Apa hubungannya? Jakarta Selatan kan Kemang. Oh iya, coba ngomong aja. Tapi Ziat Ziat, itu nggak kayak anak Jaksel. Karena apa? Karena dia nggak sok-sokan bahasa Inggris kayak lu. Kalau lu kan emang anak Amerika, bukan Jaksel. Amerika, Artinya apa? Gue tuh benci aja sama. Ozar Rangkuti. Sebut Iya. aja, gua benci Ozar Rangkuti. Kalau Lagi ngomong lagi. gua benci Ozar Rangkuti. Lagi sekali lagi. Ozar Rangkuti gak lucu. Nah, kalau udah 3 kali itu namanya sunah Rasul. Kok jadi sudah Ozar Rangkuti bukan sunnah? Sekarang gini, kita wudhu 3 kali semua nggak? Iya, 3 kali, iya. kumur-kumur 3 kali. Ya nggak sih? Iya. Kita mini soccer besok. Apa hubungannya? Emang salah mini soccer? Ya nggak ada salahnya. Ya udah deh, lo Too loud tuh. In still learning. ya udah deh. Kayak Ziat masih ini ntar aja deh. Nanti Ziat kita live stream. masih jet lag dia. Masih jet lag. Orang habis dari Arab. Kok dia ke arah? Habis umroh kan sih kemarin. Nggak ada yang ngambil umroh. Umroh haji. Ada. Haji atau umroh? Nggak ada. Kalau habis tonton Real Madrid lawan Barca di Di tahun baru. Bernabeu. Aduh, Bernabeu. Bernabeu. Itu Bernabeu. Iya. Atau City lawan MU? Nggak ada. Di mana anjing. City lawan MU atau Madrid lawan Barca? Ya Madrid lawan Barca lah. Habis seru Persija lawan Persib. Indonesia mindset ya udah sih, ntar dulu lah. Alvaro dia Ulhat. Ya ini cara gue nyenengin orang. Enggak, gini. Gua ngomong dulu ya. Daripada ketawa semua lah. Gua ngomong dulu ya. Kadang-kadang kan kita kan harus konyol juga. Buktinya apa? Indra Firman sama Ricky Kan jadi terkenal. Indra Firman dan Ricky. Terkenal apa enggak? Ya terkenal. Nah ya udah. Ya sih. Ini
Gua ngetes teori itu. Istidroj itu mau lu istidroj. Tapi maksud gua Tetap dikasih rezeki, tetap dikasih kenikmatan, tapi Allah nggak peduli sama lu. ya iya, tapi kan di sini objektif untuk gua berdua sama dia mau dapetin hal ini. Iya. Bedanya gua dapet dan itu menurut gua itu gua ngebuktiin lebih penting sholat atau lebih penting usaha, dan gua nggak sholat samset tapi gua usaha dan gua dapet. Ngerokok dulu deh biar tambah pinter. Nah, dan gua dapet Mas masalahnya. Ngerti gak sih lo? Sedangkan temen gue yang sholat 5 waktu dan puasa dan ini itu berbakti pada orang tua, bahkan beliin kurban orang tuanya, dia nggak dapet. Ya. Gimana jadinya? Coba tanya mama lu mau tuh. Bunda telepon. Enggak. Ya Allah. Gak penting pendapatnya. Gimana? Apa aku Mas Deo Salo, Stephen Lim? Ya, Orang maksud- Surabaya pasti nih. Ini Cina Surabaya nih. Ya maksud gua ya untuk Pokoknya kalau Stephen, Kevin tuh Surabaya tuh. ya untuk Indonesia, untuk hal udah gua teori udah Helmi gua, Ramadan, sebut dulu namanya. kok jadi Dia juga butuh Ramadan sih lo. Helmi Ramadan, pertanyaannya apa? Lu udah buktiin teori lu berkali-kali, mau? Coba. Udah lu buktiin belum? Karena rokok lu Udah gua sakit. buktiin berkali-kali. Temen siapa? Ade Faro. Halo Faro. Faro. Ya. Faro lebih suka sama abang yang mana? Tanya dong. Tanya. Jalur hidupnya Faro menurut Faro lebih pengen jadi Kajana atau Kadaus? Jadi diri sendiri lah Faro. Ya benar. Tuh. Diri sendiri. Tapi- Dimati. Ya Allah. Ada orang yang nggak sesuai dengan pemikiran lu nggak Enggak bisa. Itu namanya lu nggak Nggak bisa, ngargain orang. nggak bisa. Lu nggak ngargain orang. Rusia bisa semaju itu karena satu Rusia dibikin setuju sama Putin. Cara Rusia. Kita hidup di mana? Ya benar. Di Jawa kita hidup. Di Pulau Jawa. Jakarta Jawa atau provinsi sendiri? Jawa. Alfian Muhammad jelasin cerita keluarga lu mau gimana sih? Nggak usah lah. Kalau privasi teriak-teriak Keras lagi. kepala mah bener. Nelson Ekber Chandra. Coba kita nonton dulu nih. Cara ada positivity orang nggak mau ada upaya gitu loh untuk kayak juga ngobrol sama aku. Iya, enggak. Karena pas itu tahu aku pelan-pelan pasti Nggak jelas ya? Nggak jelas. Nggak jelas. boleh nggak? Nah, ini contoh kedua, suami takut istri menurut gue. Ini bukannya ini Jan yang masuk. In Indonesian. Bukan ini nih. Andovi. Masuk penjara, dia nggak pernah masuk penjara anjing. Istrinya cakep istrinya. Enggak, ini ceweknya. Nah, maksud gua nih orang mirip kayak itu. Siapa sih namanya? Masuk penjara badannya gede kayak orang India mukanya. Oh, Yang Ramzil. gara-gara ini juga sama Ya, juga. gara-gara sabu. Oh iya, Fahri Siapa Ramzil apaan? Amarzoni. Amarzoni, bener. Bukan Amarzoni ini. Bukan Amarzoni ini. Ya. Nonton dulu loh. Gua tahu gaji anak. Berarti kan make sense. Orang tua Udah tahu lihat gaji anak. dulu nih Cina nih. Ayo. Boleh nggak orang tua tahu gaji anak? Cina Berarti kan bukan make sense, kan dewasa ya? Enggak sih kalau gue memposisikan diri sebagai anak nih sekarang. Orang tua gue nggak tahu menahu how much I make. They just know I'm successful. Nggak, gue tuh kayak gue kalau gue jadi dia, gue kayak kalau cewek gue paling gak suka tuh cewek yang lu pernah gak sih pura-pura ketawa kan biar tuh cewek suka sama lu aja. Padahal tuh cewek menurut lu gak lucu. Nah tapi maksud gue kalau udah dibawain kayak gini kan perlu dikritik lah, apaan sih kamu gak lucu banget deh gitu, gak usah ketawa. Nah, lu bakal ngasih tau gaji lu ke orang tua lu gak? Gue jujur ya, sejak gue nge-live, gue udah gak pernah dikasih uang lagi sama papa, sama bunda, sama umi. dengerin dulu. Dan itu menurut gue malah petaka. Gue malah nyesel gue ngasih tau gue ada kerjaan, mending gue bilang gue pengangguran, gue ngerepotin hidup Nah, biar gue dikasih uang. poinnya apa? Poinnya apaan? Kasih tahu apa yang harusnya lu kasih tahu aja. Yang nggak harusnya lu kasih tahu, yang nggak usah. Itu aja sih. Nah menurut Intinya gue apa? itu perlu dikasih tau. Lu gaji 50 Intinya juta. apa? Artinya apa? Lu gaji 50 juta. Terus lu mau ngasih tahu cewek lu gaji cuma 20 juta. Nggak ada masalahnya, nggak ada salahnya. Kasih tahu apa yang seharusnya lu kasih tahu. Nah, gue pernah debatin ini sama papa. Gue pernah debatin ini, menurut gue alasan ini buat cowok-cowok kalau lu ketahuan selingkuh, ketahuan bohong sama cewek lu kasih pakai kalimat ini. Ini kalimat dari bokap gue. Dia bilang gini, Gimana? papa itu udah waktu dimarahin bohong gini-gini itu alasannya apa? Dia bilang gini, nah, papa itu bukan bohong ke Umi, bukan nggak ada niatan bohong, tapi papa mengetahui Umi. Orang kalau kamu tahu cuma bisa ngangkat beban 100 kilo, kamu kasih 1 ton ya mati itu orang. Ya enggak? Benar. Jadi papa cuma ngasih 100 kilonya aja, masa papa kasih 1 tonnya? Nah, itu tapi pinter. Jadi next time gue ngegap bohong, oh bukan gitu, Bi. Oh bukan gitu, Mei. Ya enggak? Apa nggak minta? Nah, menurut lo ya, tadi kan lagi ngomongin apaan ya? Ngomongin apa namanya ngasih tahu istri. Gue bakal ngasih tau. Sekali. Angkara Messi mana Jan? Angkara Messi. Angkara Messi. Tuh. Tengah. Descabreta para Messi. Ankara Messi. Hubungannya kok jadi antara Messi sih? Gue pengen denger aja, emang salah. Ya yang agak nggak konteks aja anjing. Dia orang pengen denger doang. Refresh kan? Kamu kenapa selingkuh sih? Lu pernah pacaran sama cewek ngober nggak? Cewek ribet Pernah. Menurut lu apa yang bikin tuh cewek ribet? Kalau nggak hokben aku nggak bisa makan. Iya ribet. Kalau nggak McD
Aku tuh gak cocok sama yang lain, soalnya aku gatel-gatel. Nah, ribet. Gua kasih tai kambing. Masa Gua ya masa kasih tai kambing. masa lu tonjok gitu? Ya enggak. Ya ibaratnya Ibaratnya. ya nggak mungkin juga lah anjing. Kamu kopi kenangan sama kopi janji gua lebih suka mana? Lebih suka chat time. Lah, pilihannya Ribet kenapa? dua ya, Pilihannya keliru, apa? malah petaka dan keliru, benar. Tapi jangan tai kambing juga lah anjing. Terus apa? Tai sapi. Enggak, enggak dikasih itu ya, kasih Tapi jamur. diomongin yang benar-benar, yang diomongin benar-benar anjing. Coba kita lihat lagi nih, Gue cowok, gue alpha di hubungan, gue yang ngatur hubungan ini, jadi gue harus berani ngelawan cewek gue sekali-sekali. Bisa. Bro, gua cara terefektif mas. Dengerin dulu. Dari tadi reaksi dia cuma 5 detik skip, 5 detik skip. Coba. Iya bercanda video. Lu pernah dimarahin cewek gak mas? Dan takut, lu dimarahin cewek dan takut Ditinggal. jawaban NPD banget anjing. Sumpah, barusan jawaban NPD banget anjing. Itu NPD banget mas anjing. Cewek dimarahin bukan karena takut orang, tapi takut ditinggalin doang. Itu NPD banget lagi. Dirtia Sasian 11 baru saja memberikan 10.000. Bang Daus kata papa aku kita gak bisa sebut huruf O sambil gigit bibir bawah. Coba ngomong ke kamera lah. Oh. Menggigit bibir bawah. Nggak bisa emang. Coba dulu. Lu udah sambil mangap bisa nggak? Masa lu udah sambil mangap, orang dia donetnya apaan? Ya sama aja. Pertanyaan dia, statementnya dia, pernyataannya dengan omongan gue tadi, lu udah sambil mangap sama aja. Coba. Ibaratnya. Ibaratnya kontol. Aduh, Mas Anies kan sama kayak gitu. Nggak ada hubungannya, kok jadi kayak gitu? Itu bukan berarti Mas Anies ini itu anjing. Ini, gue pernah dimarahin cewek mas. Lo kayaknya bisa nebak cewek yang mana? Lu udah sambil mangap bisa nggak? Gue tanya kepada lu Gue semua. pernah dimarahin cewek. Lu udah sambil mangap bisa atau tidak? Gue pernah dimarahin cewek, dia bisa ngecek handphone gue. Ngomong kayak gini sedekat ini. Jancok, mata merah, muka merah, sambil nangis sambil teriak gitu. Gara-gara ada gara-garanya dong. Iya dia habis baca HP gue. Ada sebab ada akibat. Iya dia habis baca. Ada, Tapi itu azab, ada api. itu gue habis takut. Itu pertama kali gue takut. Sama cewek itu beneran. Gara-gara pas lihat dia marah jancuk. Oh, gue beneran anjing. Gue nggak tahu gue takut dia apa. Gue takut aja dia itu beneran cewek gila anjing. Jancok, waduh takut banget anjing. Gue diem doang anjing. Tinggal gini aja. Masa di Rukia ceweknya? Ya kan jancuk. Ya itu aneh anjing, dia langsung banting HP-nya atau apa anjing. Orang lagi marah masa langsung di Rukia. Siapa tahu dengan diruki dia adem dia ketawa. Oh iya. Lah, Iya, anak kok begini. Iya. Tiba-tiba kok jadi pekan akademi. Iya, benar. Enggak gitu juga tapi oke lah. Lu ngejelek-jelekin orang Jawa, cewek lu aja orang Surabaya. Gue gak punya cewek. Gue cara terbaik jadi cowok tegas. Kan gimana? Kan dengan marah-marahin cewek tapi berani cabut dari itu cewek. Itu udah paling benar. Jadi cewek tuh gak usah diomongin tapi lu langsung cabut aja. Kalau itu cewek gak benar cabut aja. Biar kalau dia gak koreksi diri berarti lu untung, lu gak mati cewek. Kalau dia gak koreksi diri berarti lu menang. Itu salah satu. Daripada marah-marahin Yang gini. ribet iya. Ya gak sih? Biar nggak ribet. Daripada kayak gini nih teriak-teriakin cuman Kalau baru putus kayak dekat sama orang lain hitungannya selingkuh apa enggak? Aku bilang enggak. gimana menurut lu? Udah putus. Iya. Besoknya deket sama orang lain. ya nggak apa-apa kan udah putus. Ya tapi emang bisa. Ya itu nggak tahu tuh persepsinya dia. Ya tapi emang gak aneh apa? Move on terlalu cepet tuh menurut gua aneh deh. Kalau ya mau phone orang beda-beda. Ada yang sembuh dari waktu. Semua dari waktu. Ya benar tapi in general lah. Masa orang bisa seminggu langsung pacaran? Ya sebelum. Ya emang dia sasimu aja. Sana sini mau ya Ya kan. ngapain gua pacarin anjing? Kamu mau sama dia nggak? Ya udah aku mau deh. Kamu mau sama dia nggak? Ya udah aku mau Ya deh. kenapa kan nggak mungkin cewek kayak gitu dipacarin ya? Ya kan lu juga nggak tahu. Akhirnya kan pas lu putus lu udah tahu. Nggak mungkin habis seminggu kemudian kamu jadi sama cowok lain baru ketemu nggak? Atau emang udah sempet kayak chattingan dulu, Udah udah ada dekat lebih, dulu. ada. Gimana kayak berubah? Kamu ingat gak? Silakan. Jadi Brian nih pas putus karena yang ini diselingkuhin dia nonjok tembok. Dah tahu tembok gua. Apa tingkah laku manusia ketika ditagih hutang? Nah kita ngasih tutorial dulu. Kita ngasih tutorial gimana cara kita ngentutin kalau kita lagi ditagih utang. Gimana? Tapi nggak kelihatan biar lu nggak dislikein sama teman-teman. Tapi biar lu nggak mesti bayar juga. Lu udah expert lah maksud gua. 2 hari lagi ya. Kenapa nggak besok? Kenapa ngomongnya 2 hari lagi? Ya kalau bisa 3 hari lagi. Lu ngomongnya kayak gitu kan lu kelihatan bacot doang gitu. Bacot doang. Iya kelihatan kayak mau ngomongan doang. Ya udah kasih waktu 3 hari bro. Balikin kok. Habis itu Udah. Oh, dibalikin? Gua balikin. ya kayak gitu nggak kurang dong. Oh nggak kurang ya bener dong. Yang penting kan namanya utang ya bayar lah. UTG bayar. Mau ada yang curi ide lu? Siapa Sreiduk? Siapa yang nyuri ide gue anjing? Coba kita Ini belum Yang selesai. kelima adalah malah Ini rambut lu mau nggak rambut lu kayak gini? Nggak mau. Kita nggak. Coba. Gagak tuh. nanya balik. Jadi kalau misal lo nanya kayak kemarin mana utang gue gini segala macem, malah nanya balik gini. Oh belum ya? Kirain udah. Cantik kali mulutmu ngomong kayak gitu. Cantik. Gue nggak pernah kayak gitu. Dani, maksudnya ngikutin gue gimana men?
Yang curi ide gue ngapain? Dia nyuri ide gue ngapain lagi nih si Jasdani nih. Kita lihat Jasdani. Coba ya. Dia nyuri gue ngapain lagi? Dia aja udah live. Dia nyuri ide gue ngapain lagi, men? Ngocok atau Afan? Maksudnya gimana ya? Afan Lo ya kepala sekolah open gue SMP. table di mana? Namanya Bisa Afan. posting nggak? Afan Asnan Mubarok. Mau Sekarang jadi DPRD Gresik. pendapat Mas Daus tentang Jasdani. Ada si Afrika. Halo semuanya, kembali lagi di Rapi. Kali ini kita kedatangan tamu-tamu spesial. Sedang di kediamannya Koko Delvin di sini di belakang. Skip. Gak penting banget dah, sumpah reaksi. Tutorial umur pendek edisi temen selebgram. Nah, gue bingung Mas. Gue pengen bikin video gini juga. Mas. Baru nonton 5 detik langsung bingung anjing. Gue pengen bikin video gini juga, tapi kan ini nggak mungkin. Ini kan nggak mungkin ceweknya nggak ngeliat kamera. Maksudnya itu kan berarti mereka berdua acting kan. Jadi ya nggak otentik aja gitu loh. Ngerti nggak sih? Gue ngerasa nipu gitu. Oh. Ya nggak sih? Aku jadi mau habis anterin kamu, aku mau shoot brandel bikin semua orang. Cewek yang real lo suka kurang-kurang mau siapa? Cewek yang gue suka yang kurang siapa dah? Gue tuh emang gak bakal suka sama cewek 10/10 tuh gue gak bakal anjing. Biasanya tuh udah gak, ya biasanya udah kurek, gue udah gak tertarik aja deh kalau udah sama ini. Tidak nih lek colinya kesebar mau apaan sih lo buat ini aja. Bro, orangnya gak takbar ini mau. Jajanannya apa sih di sekolah internasional? Ya pakai tanya. Nggak sama di sekolah internasional nggak ada lidi-lidian yang bikin batal. Cakepan ikan kita nonton YouTube aja mas. Dari tadi nonton yang Ning Nailuf. Nailover. Gak mau. Ya runtur Atta Halilintar. Keren banget kak. Mesinnya pakai Mustang juga. Mesinnya Mustang tapi yang lebih baruan dari tahun. Jadi itu Gak penting gak dibawa mati bukan berarti gue mau punya ginian anjing. Gue mau garasi gue kayak gini, gue mau kayak dia tai. Buat apa lo terkenal kalau mati nggak ada yang gotong? Lah kata siapa dia gak ada yang gotong? Dia pasti ada yang gotong lah anjing. Tahu lihat aja nanti. Terus gara-gara itu gue gak boleh ngejar ambisi-ambisi gue. Halo Damar. Udah amat. ini yang horsepower-nya 400. Matic. Wow. Kenapa nggak bisa manual? MTV. Jadi bisa dibuka, bisa. Gimana ya bukan? Gue penasaran soalnya waktu itu cuma lihat di vlog sama di foto-foto pengen lihat aslinya. Gue pernah punya tak? Iya aku tahu. Tapi udah dijual karena mesin masih original. Wis. Mau punya kayak gini. Apaan ya? Lu pengen punya kayak gini? Yes. Ya Allah. Ya maksud Lihat kok ke atas. Bawah sekali. Lu lewat gang aja. Lu nggak mungkin lah. Karena apa? Di bawah banyak tai. Jadi apa? Lu harus lihat ke bawah juga. Baratnya begitu. pendapat Mas Daus tentang video Jasdani yang kesebar. Apaan sih Jasdani gak kesebar anjing? Kalian mesti Kalau sebut Jasdani terus lah. Nice Gaimo ini bukan Jasdani. Nice Gaimo, Jasdani, Guys, Jasdani. nama influencer dia Mas Daus aja gak sih? Menurut gue otentik, benar-benar ngedeskripsiin dia ya gak sih? Ome gue gak ngerti kenapa orang suka Ome anjing, gue paling gak suka Ome, bosen. Oh Ini ada ini yang terkenal. pakai yang Fadil, Oh, jadi Fadil. Fadil jadi. Bukan, Fadil Fadil yang bisa bahasa Inggris kayak lu, mukanya persis. Yang mukanya kayak lu yang bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa Rusia. Oh dia Terus terkenal, godain cewek Rusia. dia terkenal pendapat Mas ya. kayak lama. Bawahnya berarti Pendapat Mas Dani tentang pekerjaan Mas Gaimo. Ome, nggak mau Ome anjing. pakai mesin Iya, baru. Vicky ya, Vicky Nggak maksud gua. baru Sorry. ini tahun yang mungkin udah 2000-an. Bosan juga ya nonton gini. Iya, Nonton TikTok aja, nonton TikTok aja. Anjing. Gue boleh kita nonton TikTok anjing. Reaksi TikTok aja kita udah simak sekarang Mas, nggak usah yang nggak jelas. Ah kok udah sih sampai sini doang? Aneh. Agama di Indonesia itu atau kewajiban. Agama di Indonesia itu atau kewajiban hak. Hak. Tunggu berarti. Dari pendapatan nih. Ya kan? Ini masalahnya kalau Anda MUI, bahkan cara berpikir Anda tidak paham bahwa konstitusi itu tidak mewajibkan. Beragama dijamin oleh negara, oleh konstitusi. Mana disebut kewajiban beragama di sini? Saja memberikan 10.000. Coba cek TikTok 0729. Akeong 0729. 2005 Move Hidden James beneran Move. Ini enggak hidden jam Samsung ya. Anjing. Ini umur berapa gila? Guys, kumisan. Tanggapan lo tentang cewek yang kumisan? Tik paus sebenarnya tik paus tuh kan. Dan kayak gitu. Apa lo tentang cewek kumisan? Udah jadi banci aja. Kok perlu jadi baca aja sih? Ini menurut gue ini enggak hidden gem sih. Gue kurang suka sih. Coba. Bukan saya mau main-main dengan agama, tapi saya mau konsisten di dalam pandangan konstitusi. Agama itu adalah hak. Artinya bisa dipakai, bisa tidak dipakai. Bahwa prakteknya dipakai semua itu soal lain. Tapi formally agama itu adalah boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Jadi secara matematik jumlah warga negara sama dengan jumlah agama itu bukan hak tapi kewajiban.
ngomong berak. Ngober. Nggak usah ribet. Itu pilihan Ini, intinya itu. Kocak gue gak dibalas ya, apa dia udah mau uang gue? Lu Kayaknya atau Chelsea? Oh, ora kasih. Gak maksudnya apa anda? Kok jadi ora kasih? Anjir. Itu pilihan. Iya. Mas Daud suka Tobrut, suka lah gue. Kau tau Brut lu? Gue suka gue. Lu baru sadar? Kontol tuh ada yang bilang Daus kontol. Apa? Apa Daus kontol? Katain gue apa aja gue. Ngerti nggak lu artinya? Tiga. Apa artinya? Ceritain Satu. silsilah keluarga dong Mas Daus, mantan Bang Daus. Ceritain silsilah keluarga dulu dah. Ceritain dulu deh. Tanpa detail, tanpa detail. Coba lu yang ngomong dari itu kan gue mulai ngomong. Coba. Keluarga yang Emang orang pengangguran tuh ada beneran loh Mas. Pengangguran sindrom tuh menurut gua ada dah. Gitu. Yang ngober anjing, udah pasti ngober anjing. Orang pengangguran sindrom tuh sumpah. orang ngomong juga. Enggak ya. Kita kan punya mulut. Ya sisilah keluarga lu anjing. Sisilah keluarga kita bego. Sisilah keluarga kita. Terus lu gimana? Botakan lagi. Itu pembotakan dini. Mik lu kadang kedengeran mau kencengin dikit. Caranya gimana ya? Gua ngomong sih kayak gini mulu anjing. Sorry, man. Halo semua, kali ini kita akan memulai Miknya rusak gara-gara suara Daus, gara-gara ada Daus tuh kan Mas. Sisilah dulu Mas Daus, active noise cancellation-nya ketinggian. Oh, pinter banget Mikael. Gue hilangin aja lah ya. Gue hilangin semuanya, gue hilangin aja nih. Filter tai. Udah, kayak gini aja dah. Jadi enak. Mana sisilahnya cerita anjing, soalnya yang mirip cuman lo berdua. Ya intinya kita semua saudara, kita semua sayang-sayangan, kita semua solid lah intinya. 5 itu 1, 1 itu 5. Betul. Gue ini bela-belain pakai ini loh anjing. Kita nonton yang ini aja Mas. Kita nonton ini aja. TikTok lagi. Eca siapa? Oh, si Eca, lu suka Eca? Eca Aura suka. Lebih suka Eca? Lucu soalnya. Lebih suka Eca atau Cindo juga lah ya. ambil Eca tolong. Ambil Eca. Anak kesayangan menurut Bang Daus siapa? Semua bokap sayang semua. Heeh. Nggak ada yang nggak sayang sama anaknya. Heeh. Nggak ada anak kesayangan lah, anak ini nggak ada menurut gua. Semuanya sayang. Bullshit lah itu aja. Sayang itu universal. Bullshit lah anjing. Gitu loh, bukan versal doang. Versal doang. Itu kan kata lainnya bukan versal. Pakai ini aja ya. Lah jangan kan lu ngobrol sama gua. Gimik. Mana sih tadi sampai mana sih? Nah, tadi sampai sini ya. Nih. Top 5 ciri-ciri orang kalau udah kalah debat. Kita lihat ya kemarin waktu kita benar udah miripnya sama Ngap Daus doang, NPD-nya juga sama nyobain. Kita lihat kemarin yang kalah debat siapa ya? Yang kelima adalah ngatain fisik. Jadi ini Kita kemarin ngatain fisik. Kan kita Ada lu ngatain fisik. Lu kemarin ngatain fisik, ngatain apaan anjing? Lu ngatain gua Jamsuy. Jamsuy kan fisik. Itu bukan fisik, Jamsuy kan Itu bukan apa? fisik. Mindset. Ibaratnya. pengecut di luar sana kalau udah kalah debat tuh ngatain fisik gitu. Dan itu di luar konteks perdebatannya. Kok rambut nih orang kayak gini ya? Belum dilihatin dari tadi, goblok banget. Bunda gua orang Padang. Orang Padang kan rata-rata Misalnya kalau nggak lagi sipit harus tren tebal. Nggak ada anjing. Nggak ada anjing kayak gitu, itu stereotip apa Anda? Intinya bunda gua tuh sipit matanya. Gitu loh. Udah gitu doang. Kopinya kurang strong. Antara Jangan Naruto tuh gua. versus One Piece misalnya gitu ya. Capek lu. Gila bagusan Naruto kemana-mana lah. Jalur cerita lebih padat, jelas, singkat gitu segala macam. Jujur lu yang paling oke Mas mukanya. MD Gan. Enggak guys, tapi jujur dari semua adik gua, ini yang paling ganteng menurut lu siapa di keluarga? Jujur aja nih. Gua kirimin fotonya. Jujur aja. Coba ya. Sereiduk Mas Daus katanya. Mas Daus paling ganteng. Nama ituan gua apa? Kalau gua Nas Demo, gua apa aja? Mas Daus sudah tanya dulu. Mas Daus anjing. Tanya dulu. Mas Daus. Tanya. Mas Daus. Baro, Ziat. Mas Surga gimana? Kok nggak ada yang beli Mas Surga? Kasihan. Paling nggak satu lah. Mas Surga enggak ada yang ini. Kan dia Mas Surga dulu ganteng banget. Gua akuin dulu ganteng banget. enggak usah ada yang ngomongin dulu deh. Oh iya, jangan mikirin dulu ya. Iya, ngomongin. Itu kan udah lalu. Iya, dulu. Itu kan hari ini. Iya, penting hari ini anjing ngapain? Ngap Daus aja namanya udah Mas Daus aja anjing. Surga jelek, surga mid. Mereka sampai tahu loh, gila. Keren juga sih. Mid itu apa mid? Mid itu middle, tengah. Oh. Tengah. Mid. Oh iya kayak apa? Apaan? Mobile Legend. Kok jadi Mobile Ada Legend? Mid, ada Roam, Oh, Roam. ya kan? Duh, ngomongnya aja Roam, cocok. Nih coba Oh, lihat. manggil emak kalian Yang beda-beda. paling ganteng, Bunda, yang paling ganteng yang mana? Yang paling ganteng yang mana? Coba lihat. Gimana sih? Terlalu terang itu loh. Brightness lo di HP terlalu terang. Enggak, ini kurang fokus aja. Aduh, susah deh pokoknya, intinya itulah. Lebih Mid ganteng mana? artinya standar gak sih?
Nice guy, nggak kelihatan kontol, yang kanan botak. Buset, yang kanan bokap, yang kanan gua. Full screen dulu dong. Oh iya, full screen dulu ya. Mas Daus Damar. Lens grab kocak. Oh iya, bentar. Sorry. Yang paling ganteng yang mana nih? Ntar lu. Kan gue bilang. Itu yang paling kanan gue yang ditutupin jalan. Streamer magang fucker. Daus mini aja. Gua gak mau ngeliatin mukanya Daus, ntar lu pada suka sama Daus. Kalau Daus soalnya mukanya paling ganteng anjing. Gue ditutupin Damar. Mar, lu kan temen gue Mar. Belain gue dong Mar. Nggak, gua mau ngeliatin muka lu anjing. Mana kelihatan kocak. Landscape kocak, jangan potret tuh. Banyak mau, udah nggak usah react lah, kita react lagi ya. Ya udah dah. Daus paling ganteng tapi Jawa mindset. Ya nggak apa-apa dah. Mau Jawa kayak mau Jiwi kayak mau Juwu kayak. Alfabet aja A sampai Z. Lu potong rambut ya besok ya? Potong rambut 2,5 juta, gue potong rambut besok. Buset. Terserah lu semua apa. Rambut apaan lu potong ya? Jangan kan Rafa Trupin Ipin. BU banget ngentot. Nggak apa-apa, gue juga sih 2,5 juta juga gue Upin Ipin. 2,5 juta kita jadi Upin Ipin. Berarti 5 juta. 2,5 kita jadi Upin Ipin. Iya, kita jadi Upin Ipin. Iya, please. Beneran. Raul, Melvin mana nih? Raul, Melvin gitu-gitu 5 juta, 2,5. Kita jadi Upin Ipin. Lo Upin Ini Ipin. Raul nih. Bukan. Oh, itu Raul tuh. Raul anjing. Jan Raul Jan. Nggak bisa ini kan YouTube anjing. Jangan dipotong mas. Iya, ini karakter nggak gue hilang. apa-apa. Pras Teguh nih, yang kedua, KW. Tipe ideal lo mas perempuan. Gue jujur ya. Tipe ideal gua. Cantiknya 8/10. Body count 0. Udah. Dan selalu happy. Jangan ribet, jangan ini, jangan sosok sedih, jangan soal mental health, jangan ruweh. Itu doang. Jadi yang penting 8/10. Body count 0. Dah. 2 itu doang kalau lu. Kalau gue yang penting hatinya baik, terus berakhlak. Salah lagi gue. Jadi gue yang ngomong salah. Brother, Maka What's that? bisa. what's that, brother? Lu ngapain? Bella Bonita gue. Gue Bella Bonita pokoknya. Enggak ngapain mas. Maksudnya ngapain? Kayak saya hati yang baik itu nggak penting banget anjing. Budi Utomo 21 baru saja memberikan 10.000. Mas Daus, body count-nya berapa? Bodicon. Lu berapa? Apaan sih yang ditanya lu? 75 Enggak, lu nggak usah soal goblok gitu. 75 kilogram. Apaan sih kok jadi dijadiin kali? Aduh, sulit banget anjing. Beneran jawab dulu ya, gontak gue dikira penipu. 8/10. Berapa? Hai Jess. Berapa? 55 kilogram. 55 kilogram. Cewek Enggak, yang body count lu bego. Body count lu pernah sama berapa cewek? Lu pernah tidur sama berapa cewek? Jawab jujur. Muka lu nggak kelihatan. Nah, kalau kayak begitu ntar kelihatan busuknya. Nggak kelihatan busuk kayak gini kan, tapi apa adanya. Tapi kan gue kan suka cewek, bukan suka cowok. Ya makanya, Nggak masalah dong. Terus apa busuknya? Benar. Terus apa busuknya? Nggak ada busuknya kok. Jaketnya di gue bagus juga ya anjing. Berapa? Ya banyak Jan. Kalau dari SD mah. Lu pertama kali SD? SD kelas Gua 6. nggak percaya gue. Iya, sama anak kelas 2 SMP. Nggak percaya gue. Namanya Amel. Black komplek. Bukan. Black komplek. Nggak usah bohong. Dulu tuh kan di satu komplek itu nggak ada punya Vespa Matic. Gue udah punya. Gitu. Akhirnya apa? Dikasih memek. Kelas 6 SD doang. Ya. Kelas 6 SD. Iya. Bisa ngedapetin anak SMP kelas 2. Perkara Terus Vesmate. cakep. Perkara Vesmate. Gue anak kelas 6 SD, satu komplek gak ada yang punya Vespa Matic, gue punya. Dongeng. Kalau Lu gitu- berdongeng. Dongeng. Iya. Ada yang Ya. bilang tuh. Gue telepon ceweknya sekarang. Coba telepon ceweknya sekarang. Gue telepon ceweknya sekarang anjing. Sat. Tot. Yes. Lan. Yes. Ing. Gue ketawa ya. Lu ketawa Jan ya. Lu ada gue ketawa enggak? Lu biasanya enggak ketawa kan? Gue biasanya nggak ketawa. Lihat terus Dani ketawa. Orang yang enggak ada. Orangnya di Jogja. Dia di Purwokerto. Gue di Malang. Jauh kita. Jauh. Antara Purwokerto Malang Jogja jauh enggak? Jauh, coba telepon dulu ah. Nah, katanya ceweknya namanya Amel, nelfonin Nadia. Nadia Nadia siapa? Putri Amelia. Oh, coba. Pokoknya cakep dan nih cewek. Menurut guys, gue punya teori di Twitter. Pertama gue. Kata teman-teman gue mas. Gue nggak tahu nih benar ya. Aku lagi lagi live streaming sama Jana, terus katanya tuh banyak yang mau tahu kamu. Coba kita telepon dong. Kita telepon aja bentar doang, kenalin aja. Biar mereka semua tuh pada seneng lah. Gini mas, di Twitter katanya ada yang bilang. Halo, assalamualaikum. Nih diangkat nih sama dia nih. Halo Mel. Waalaikumsalam. Kamu masih di kerjaan? Masih di kerjaan katanya guys. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan udah di rumah, telepon ya.
Soalnya ini aku lagi live streaming sama Jana. Aku kirimin itunya deh. Apanya? Live streaming sama Jana. Siaran, bilang siaran. Bukan gabung, maksudnya. Gabung nih pada nyariin bilang. Ini pada nyariin kamu, pada nanyain. Katanya kan cewek pertama Mas Daus siapa? Ada yang nanya kayak begitu. Terus aku nelpon kamu makanya langsung. Kamu kan cewek aku yang pertama. Cinta pertama. Oke. Ya udah. Oke, lanjut dulu Mel. Assalamualaikum. Itu dia kerja di mana? Di Hugo Boss. Berarti 6 SD tuh benar. 6 SD tuh lu benar. Beneran serius gue. Pertama kali ngew. Ya gimana? What was the first time? Gue nggak sama bahasa Inggris. Gak usah sosok bahasa Inggris lu. Ya, tapi kalau bahasa Indonesia jelek. Mas kalau gue mau nanya, kalau gue bahasa Inggrisnya keren. What does pussy feel like? Itu kan keren bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggris, memek rasanya gimana tuh? Jelek anjing. Kalau bahasa Indonesia tuh jadi jamet anjing. Tapi mungkin kayak ini sesuai ekspektasi lu atau gimana? Pas 6 SD nih katanya. Waktu itu kan namanya cinta monyet. Cinta monyet. Ya, masih kecil. Ya, gue pikir dia cantik banget lah, putih banget. 5 menit nyampe nggak? Wangi banget. 5 menit nyampe nggak? Jujur. Gue kalau misalkan gue kalau kayak begitu tuh 8 kali gue baru puas. Pertama kali 5 menit nyampe nggak? Lebih dari itu. Nggak mungkin. Lebih dari itu. Pertama kali. Karena nggak kenal PMO. Apa hubungannya? Artinya belum disfungsi ereksi. Aku disfungsi. Gue nggak harus pakai pil kayak lu. Ya enggak, maksudnya Ini kita bicara masa lalu. Bicara di mana tuh, ini udah lewat, udah lalu. Jadi nggak masalah lah, sedikit sedikit dibahas. enggak. Karena itu pertanyaan. Enggak, soalnya ada yang pernah nanya gue juga pertama kali itu gue jujur waktu pertama kali gue nggak pakai 5 menit gitu. Nggak pakai 5 menit. Nggak nyampe 5 menit. Kayak gue 5 pompa 5 kali habis itu cuman 5 celup. 5 Modelnya kayak gini nih. Lup, tapi kan beda. Ya kan gue sama cewek Amerika yang lebih waktu kelas 8 tuh udah oke. Wow. Gue kelas 8 sih, bukan kelas 6 sih. Kalau gue jujur, gue pada Kelas 6 SD nggak mungkin anjing. Lu tanya Amel gitu loh. Dan lu nggak nyampe. Lu tapi lu lebih dari 5 menit berarti. Lebih dari 5 menit, 7 menitan lah. Itu beda 2 menit doang anjing. Ya emang kenapa? Yang penting nggak 5 menit. 5 Mm. menit kayaknya tuh aneh. 7 menit kan udah standar. 7 menit standar. Artinya tuh cewek tuh bisa sampai squirting. Gue nggak perlu ini deh. Nggak apa. Nggak perlu cerita begini udah cukup deh. Nih Jana nih pakai pel ini nih Jana. Gak bener dulu nih. Ya enggak, cuman tutupnya doang gua kasih tahu. Nggak pakai. Nih. Pakai pel ini. Pil sekecil ini. Gue suka jualan. Aduh. Lu sama micet. Mica Sama emang. micet sama Tinder, sama Kok pet. gue pernah share screen. Kok pet kalau dikasih dulu udah nggak ada anjing. Gue pernah share screen tuh ada micet anjing. Emang iya? Iya. Ya udah nggak apa. Apa kita bawa cewek satu streaming di sini, satu di sini, terus kita berdua kita mesti compete siapa bisa dapetin cewek. Ayo. Ya enggak? Iya, ayo. Tapi compete maksudnya Lu dengan cara lu, gua dengan cara gua. Iya, sambil ngelawak-lawakin gitu. Iya. Tinggal gua tiup matanya juga udah mau. Itu namanya pelet anjing. Lu enggak boleh pakai ilmu Lu nggak Medisa jelas. kontras banget topiknya sama yang kemarin malam. Ya, gua enggak tahu, Mei, tiba-tiba ada yang nanya gitu, Mei. Ada yang nanya gitu, Mei. Bukan gue ya, Mei. Bukan kita sendiri yang mau. Bukan gue juga udah, lu tahu. Main Ome Adoris sama Abang. Ayo. Main Ome Adoris. Gimana caranya ah? Ya tinggal ketik Ome TV. Coba tiup cewek di Ome. Tapi bulu perindu gitu-gitu bener gak sih, Mas? Ah, lu aja pernah diikutin kuntilanak. Ya kan? Gara-gara pakai itu. Itu kan yang ngomong kan Arifin. Iya anjing, Arifin ngentot. Buat sendiri. 300 triliun. Buat sendiri dia buat sendiri. Gue masa gue pernah. Jadi gue pernah dikasih bulu perindu gitu. Terus gue make Kak. Gue enggak make, gue cuma taruh di dompet gue kan. Terus kata om gue yang 700 triliun itu, yang pengangguran itu, dia bilang bahwa gue diikutin kuntilanak anjing. Gara-gara pakai bulu perindu. Gara-gara pakai bulu perindu anjing. Itu real gak? Yang itu sebenarnya lu nipu gua kan? Enggak. Itu kan gua belinya dari lu. Enggak. Lu menipu. Kalau bulu perindunya gue pernah ngerasain, gue bener. Apa? Bener pernah merasakan Jan. Apa contohnya? Ya setiap gue dugem, gue ngebungkus cewek. Itu kan bisa lah dari faktor alkoholnya, bukan dari Ya bukan gara-gara faktor alkoholnya. Artinya apa? Gue kenal sama cewek nih, gue bisa langsung dapetin tuh cewek. Gara-gara bulu perindu gue. Gak usah ngeliatin motor lo apa, gak usah ngeliatin duit lo berapa, gak usah ngeliatin sendal lo harus LV atau harus Crocs. Paham gak lo? Lo gak paham? Lo kok jadi bego gini sih minum kopi Fore? Minum kopi Fore jadi bego. Enakan yang kemarin anjing, kopinya gua udah bilang lebih murah Yang juga. kemarin ada Baileysnya, Baileys. Enggak ada Baileysnya anjing. Kalau ada Baileysnya lo suka gak? Coba lu pengen ngobrol sama Jess enggak? Coba gue telepon Jess ya. Ah, Jess kayak lo pemikirannya. Jess pemikirannya enggak dia. Kita habisin telepon ustad gue udah janjian sama dia. Ini cewek Sunda. Ah, gue gak suka orang Sunda gue. Coba ya. Coba lu kenal nama Medisha dulu deh. Kita lihat Medisha. Tadi kan udah. Anjing dulu gue. Ya udah deh. Daus ya ping, rasis Mas Daus ya kan mau belakang lu apa itu mau galon. Lu beli galon di mana Mas ya?
Gal gue habis lagi. Galon aja nanya, beli galon aja nanya. Gue nggak tahu. Indomaret tutup jam segini anjing. Oh, Kalida ya, Kalida. Tidur bareng Mas Daus gimana? Mau di atas, tidur satu posisi. Pengen ngajak cewek ke kosan gue dah anjing. Mau ayo main soccer, kapan lu ke Jakarta? Tanggal 30, men. Coba kita telepon Ida dulu ya. Raul lagi sibuk, jam segini lagi kerja. Spill pil kuatnya mau. Kapalis. Enggak akan gue spill. Jangan buat gratisan. Oke. Itu juga spill. Nanti ada kita ngomongnya. Mau kemarin kenapa enggak live? Kemarin kita nge-live kok malam-malam kan di TikTok ya sih. Sampai jam 4 kita nge-live. Sampai jam 4. Enggak dijawab lagi sama Ida anjing. Record video dulu. Iya, gue juga suka sama Ida gue. Lu suka sama Ida? Suka gue. Jawab dong, Jing. Jawab dong, dah. Kenapa nih kata Medisha? Jangan, udah. Lu takut ngobrol sama Medisha? Takut gue, sedih gue. Kenapa sedih ngobrol? Gak apa-apa, dia terlalu cantik. Lah? Salah nggak? Lah? Gue gak mau nyakitin hatinya aja. Lebih seru TikTok mau. Iya. Sih, tapi gue butuh berkembang di YouTube anjing guys. Coba cocok kalau Emang cukup mau 3 orang di kosan lu? Cukup. Ya, Mas, tapi besok kalau gue ngajak cewek ke sini lu ke kafe dulu atau kemana ya? Iya, gue udah paham. Otak memek lu udah paham. Kok anak memek sih Lu kan anjing? muka memek. Lah gue di sini pengen streaming sama cewek, mas cewek bego, kayak seru deh. Ya udah nggak apa-apa. Ya kan? Coba. Nah, tuh boleh sewa cewek micet buat nge-live bareng. Iya, Jan, nggak usah dipakai. Oh iya. Iya kan? Oh iya. Bener nggak? Oh iya. Thank you banget Oh Helmi. iya. Oh Helmi. iya. Oh iya. Oh iya. Helmi berarti satu pemikiran Hel. Iya. Lu pinter Hel. Download ya micet. Iya. Coba. Bener. Coba Kita buat rubah dia. Gua Iya. doktrin otaknya Kita dengan pesantren gua. Kita rukiah. Ya, gua cuci otaknya biar dia tuh berubah jadi lebih baik. Oh kita lewat. Paling enggak meskipun dia begitu dia nggak ninggalin sholat. Tapi yang bayar siapa? Gua deh. Gua yang bayar. Tapi bener nggak bakal dipakai ya. Nggak bakal dipakai, gua janji. Cuman buat teman ngobrol Gua nggak doang. mau ngerusak ini lu dengan perzinahan, gua nggak mau Jan. Cuman buat ngobrol doang. Iya. Gua kenapa? Ada tempatnya, semua ada tempatnya. Buang sampah aja pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Guys, di kota ini tuh gak ada cewek cakep. Gua habis match sama cewek Bumble ini. Ah, udahlah Jan. Udah, nggak jelas. Nggak jelas. Di foto doang cantiknya. Hai. Aslinya jelek gua udah tahu. Hey, asli. Nanya, lu kalau kenal sama cewek topik lo apa mas biasanya mas? Apa? Kalau kenal sama cewek topik lo apa biasanya? Topik kesukaan lo? Topik kesukaan gua. Ah. Ya, gua nanya hobinya lah. Hobi kalau tuh cewek jawabnya kayak nggak ada gitu-gitu? Nggak ada apa? Nggak ada hobi, nggak ada apa? Nggak ada hobi, nggak ada apa? Iya. Nggak punya prinsip hidup. Nggak punya semangat hidup lu. Nggak punya. Ya, angkat galon aja. Tapi gue ngerasa ya, cewek yang happy itu cewek yang PA deh. Gue lebih suka cewek yang Iya, ya kan ya? gue suka cewek yang PHP lagi sih yang Semakin lucu. Iya. Jadi dia tuh kelihatannya polos, tapi dia tuh bisa bikin kita ketawa dengan kepolosannya. Kayak Iya. tadi waktu lu ngobrol. Iya. Dia tiba-tiba ngomong pisang goreng coba. Iya. Lu sama kayak mama gua gini. Iya. Dah, nggak jelas. Iya. Tapi bikin lu ketawa Iya. meskipun aneh. Ya sebenarnya gue ada pura-pura ketawanya. Iya, gua ngerti. Namanya cowok kan. Gua ngerti. Pura-pura Gua ngerti ketawa otak lu. biar apa? Gua ngerti otak lu. Biar apa? Ya, biar dia ketawa juga. Faiz kayak teman gua nih. Jan. Telepon Faiz. Faiz, sepupu kita. Coba nih. Jujur. Tipe lo gimana, Mas? Aduh. Coba nih ya. Tipe Daus Fior. Nih. Ih, tahu aja lagi. Tipe Fior. Daus. Nih nonton dulu nih. Lu relate Bodoh nggak nih? gitu gua suka tuh. Lu relate nggak nih? Mana? Experience main sama anak orang kaya? Aduh. Enggak relate. Lu nggak, kalau gue ini relate banget lagi. Coba Coba, kita nonton dulu. Hai. Hai. Awas, jangan Jadi usah di pause. gue Awas tangan lu. lagi ramai banget. Gua Video. bawa dulu deh. Gue naik mobil temen gue yang kaya. Dan gue gak ngerti cara jalannya. Dulu deh. Itu bukan settingan, itu beneran. Jadi Jangan. Itu jangan gila Jan. karena kita pengen bikin post tuh, pada tahu kan Instagram lu punya second account atau close friends. Itu kita tuh niatnya mau ngerekam, dia tuh mau ngerekam kalau gue tuh nyetir gitu. Ternyata gue gak bisa nyalain mobilnya, ya udah. Ya akhirnya gue post aja gitu videonya. Terus di kolom komentarnya main rame. Dan nggak tahu, gue jadi pengen ceritain pengalaman gue yang lain dalam bergaul dengan anak-anak orang kaya. Jadi zaman gue kuliah, gue ada main lah sama nih cewek. Terus gue nginep gitu di rumah dia. Gede banget, say, rumahnya. Ah, nih. Pengen gue pause. Cina nggak jelas nih. Gua pause. Cina nggak jelas. Gua liat rumah gede banget sampingnya kayak gitu. Cina nggak Gua jelas. kira apaan, naik private jet kayak helikopter. Makanya. Udah liat rumah gede anjing. Ah, mendingan makanin rusa di istana presiden. Nggak usah makan rusa di istana presiden. Makanin kambingnya Jokowi yang kecil-kecil tuh. Ya apa hubungannya? Ini kalau itu. Lu bahaya banget ya gue obrolan lu. Jangan kayak gitu juga anjing. Ah, Enggak nih apaan sih kok jadi kayak gini sih? ini orang kenapa ya? Sumpah gede banget. Terus Masa dia nggak pernah makan pecel lele? Enggak ada skip ya. tante, intinya buat aku aja. Ki mau sama tante-tante bentukan gue. Ki nggak mau sama tante-tante bentukan lo. Hari ini gue mau merespon. Pelihara aku tante. Lu ngerasa nggak nih? Nah, itu kan enak tuh 5 detik bisa dipakai. Ya. Biar kita ada topik terus anjing. Cuman gue nonton video ini biar ada topik, bukan buat Ngerti ngerti gue gua. nonton video. Gua paham. Ini kan TikToknya Nice Guy Mo. Bukan TikToknya nih orang siapa nih? Iya. Gebi Saputra tai. Ya enggak ditain juga. Namanya Gebi tapi pakai Saputra. Dia mantannya dia. Kayak Serina tapi Gunawan.
Gunawan kan Gunawan Dwi Cahyo, SBK Persija. Wow. Bener apa enggak? Benar. Gunawan Dwi Cahyo. Ada dong, lu tahu dong? Tahu. SBK Persija. Gini mas. Gue nonton 5 detik. Itu Gunawan. Gue nonton video ini cuma 5 detik lagi. 5 detik. Gue berarti paus, 5 detik oh, paus. Lu sadar gak sih? Capek gua ngomongnya. Cewek yang marah-marah itu rata-rata cewek gendut gini ya nggak? Kayak sepupu kita kan ada yang kayak gini. Iya, ya kan? Marah-marah. Pokoknya vibe Bawel itu lu galak. Iya, galak. Beli kopi kenangan tapi ngapain gula. Galak. Vibe saya pasti mirip-mirip semua kayak gini. Pasti kita semua punya nih. Kenal atau punya? Pasti. Foundation mukanya Fair Lovely. Lu gak jelas. Pasti apa? Keteknya apa? Pakai Rexona. Kok keteknya pakai Rexona? Apa hubungannya dah? Orang kalau cewek udah pakai Rexona, berarti apa? LC dia. Enggak, skip anjing. Top 5 perilaku cewek Jaksel. Paus dulu, paus. Lu pernah enggak ketawa cewek? Yes. Kita enggak usah nonton video sampai habis. Lu Ini dah, kita mulai dari sekarang. Kita pacaran sama kita cewek bau busi. bau busi motor. Enggak pernah lah anjing. Enggak pernah anjing. Cabai-cabean kawan lama. Enggak pernah kecawacan kawan lama apa Anda? Puri, lu pernah main ke Puri? Pik. Puri Kembangan. Enggak pernah. Puri Indah pernah. Lupa gua sama Puri Indah apa gue pernah. Tuh cepet. Gini dah kita cepet-cepetan react video berapa detik doang buat bisa kekumpul topik. Ya, kita coba-cepetan ya. Coba ayo bego. Udah ayo. Ya, namanya siapa laku cewek? Kuku, bersama Kuku. Yang kelima menurut gue adalah tiap cewek Jaksel pesan minuman pasti selalu minta less ice sama less sugar sih menurut. Gimana kalau emang dia punya penyakit? Penyakit apa? Penyakit yang gak boleh minum gula banyak-banyak kan harus kayak gitu. Berarti gak selalu Jaksel dengan kayak gitu. Nggak, Juga tapi- Kalsel juga gitu. Bosan banget gak sih? Ya udah. Nah, ya nih. Lu pernah gak sih nih ada orang om atau apa gitu? Nih enggak apa kan ya? Nawarin lu gitu. Pernah lah, sering. Ditawarin 200 juta gitu. Sering. 100 juta gitu. Sering. Terakhir Gue itu kayak pernah baca pertanyaan ini deh. Tapi kan kebawah ke atas dia tadi tuh apakahnya? Saudara gua lagi. Itu saudara lu, kan saudara gua. Ya, ini Kita nggak juga. kenal, kita nggak kenal sama tuh orang anjing. Namanya orang Islam, kita Ah. harus menganggap semuanya tuh saudara. Oh iya, Polres Teguh ya. Orang Islam. Polres Teguh ya. Pras Teguh orang Islam, orang Padang lagi. Iya. Sama kayak kita. Lihat nih komennya. Bola gadang. Lihat nih komennya. Berliana udah pada longgar aja. Ah, Tapi lu mesti bayar berapa lu? Aduh. kenapa lu siapa apa? paling Siapa paling kita challenge? main ini ya? Siapa paling challenge? Kita ikut main. Paling apa nih? Siapa yang paling boros? 1. 1, 2, 3. Siapa yang paling bukan siapa yang paling boros, tapi kalau dua-duanya punya uang siapa yang paling boros? Lu Eh, lu makannya sehari 300.000. Kalau nggak sushi nggak mau makan. Ya, itu kan Katanya apa? Aduh, nanti usus gue gatal nih, usus gue ini. Anjing, nanti berak gue warnanya hijau nih. nggak ada Aduh. dong. Tapi itu kan karena lu lagi di sini anjing. Lu pengen lu makan enak aja. 1, 2, 3. Kezia. Berarti setuju ya kamu paling boros? Iya. Apa yang kamu paling boros? Makanan. Apa Siapa? yang kamu paling boros buat apa? Siapa gue? Iya. Gue cewek gue. Buat- Gue kalau sama cewek jordan Paling aja. kelingi. 1. Siapa yang paling kelingi? 1, 2, 3. Gue soalnya ini mas. Play tot katanya. Gue udah gak bisa lama. Lu udah gak bisa lama. Gue gak bisa lama-lama. Oh. Enggak, gue udah terlalu lama enggak, ngerti gak sih? Makanya kalau lu ngeliat gue buas banget. Udah lama gak gitu, sekalinya gitu gak lama. Gak jelas. Gini anjing. dong. Apaan sih kok jadi gitu? Lah? Sakau. Lah? 2, 3. Kezia lagi. Lu nggak kelingi. Karena aku yang you know lah, the personal space. Mati. Siapa yang paling suka telat? Siapa yang paling suka telat? Tai ini. Siapa yang paling suka telat? 1, 2, 3. Lu lah. Siapa yang suka apa? Telat. Tadi lu nunjuk lu tanpa tahu pertanyaannya berarti. Ya, lu tadi begitu. Gue tahu pertanyaannya anjing. Siapa yang paling suka? Telat. Telat apa dulu nih? Mas Daus suka Telat ini. Telat datang bulan. Enggak. Cewek gue dulu. Mas Daus suka Mangkepurel nggak? Orang Mangkepurel aja dibuat lagu kok. Lu percaya nggak ada lagu judulnya Mangkepurel? Kezia terus. Tapi kamu juga kan Woi. telat. Enggak, jarang. Tai lu. Kalau acara keluarga doang nih telat. Siapa yang paling jutek? Siapa yang paling 1. Nggak ada yang jutek lah. Iya, kita Nggak ada yang ngerti. jutek. Semuanya Siapa- kita empatinya kita tinggi, simpatinya kita Siapa tinggi. yang paling sombong? Lu anjing, paling sombong. Siapa yang paling songong? Lu. Soalnya lu nggak punya akhlak. Akhlak lu tuh nol. Nggak penting. Nol putul. Akhlak nggak penting. Nope. Lebih baik orang yang beradab daripada yang berilmu, Jan. Itu lebih dihargai, Jan. Lebih dihargai tapi Lu lebih berilmu tapi lu ngerendahin orang. Lu nyakitin hati orang. Nggak ada harga dirinya lu. niatan gue itu nggak pernah nyakitin orang masalahnya mas. Niatan gue emang ya gue ngomong sesuai pendapat gue aja. Apaan tuh? 1, 2, Mas 3. Daus. Taruh pause dulu, pause. Enggak bisa di pause. Miko Marcel, Misko Marael. Udah. Siapa? Nih kita kalian dulu nih. Halo? Bisa nggak nelfon dulu nggak? Lagi kerja nih. Nah, sebelum jawab langsung mati.
mental tuh kayak gitu. Yang paling suka marah-marah. Siapa yang paling 1, suka? 2, 3. Lu udah mau main? Lu marah-marah. Kamu paling suka marah-marah Jovial jelas. Masih Iyalah kamu orang tergrampi sedunia. terganti ya. Tergrampe. Alah. Untung cantik, untung cantik. Kalau emang lu sayang sama gua, lu telanjang depan Apaan sih mana kayak gitu anjing? Lu pernah ngomong gitu ke cewek? Pernah? Ya itu nggak etis lah anjing. Bodoh amat. Lah itu baru namanya nggak ada akhlak. Gue sih berakhlak terus, gue nggak pernah ngancam-ngancam gitu. Enggak. Gua kan udah sakit hati makanya gua gini. Ada sebab ada akibat. Ada api, Lah, ada asap, ada api. Tidak membenarkan perilaku lu Gak untuk mungkin lah, kayak gitu. gua kan jadi kayak begitu kalau gak ada sebabnya. Masa ada orang lagi diem-diem kayak begini, tuh gua ludahin mukanya. Lah, Itu gila namanya. Itu gila tapi nggak- Nah, tidak membenarkan. ya. Itu orang nampol, lu terus lu tusuk, ya dia nampol gue, lu tetap nusuk dan perilaku tusuk itu tetap bersalah. Jangan pernah membenarkan kesalahan, Daus. Dia nampol gua aja udah salah. Coba kita telepon papa dulu deh. Telepon papa dulu. Ini nasihat of the day, nasihat hari ini, nasihat hari ini. Paus 5 detik paus. Nasihat hari ini, nasihat hari ini. Nasihat hari ini. Paus perasaan gua kalau nggak salah paus tuh Paus ini paus Bukannya- Prancis, paus Prancis. bukan. Apaan? Paus yang ada di yang jadi ini pendeta. Kok pendeta? Iya itu paus Prancis namanya, gue. Bukan. Coba kita telepon papa dulu. Paus orang mana emang? Kita masih nasihat dulu. Paus kan di air. Halo, Pak. Pak. Connecting lagi. Coba kita reconnect. Kita Di keluarga Guys, kalian siapa anak yang paling pintar? Coba Kalau kita- yang paling pintar tuh gua akuin Jana. Kalau soal pelajaran, enggak kalau soal semuanya, soal kampus, kehidupan, enggak, uang, enggak. semuanya. Gua nggak setuju soal itu. Halo, Pak. Halo. Ah. Mau diangkat-angkat sih. Guys, nanya apa nih ke bokap gue? Kalian mau nanya apa nih? Nanya apaan? Advice of the day atau apa nih? Advice of the day? Nasihat of the day atau apaan? Mei. Lu mau nanya apa, Mei? Coba kita tanya. Coba kita tanya. Halo, Pak. Halo? Ya Allah. Nggak ada. Nanya pendapat bokap lu tentang Daus EW dari kelas 6. Coba kalian Jangan nih, gua jangan nanya-nanya kayak gitu. kalian donate aja, kalian donate nanti ini Donate aja, donate deh. nanti bunyi jadi lu pada yang nanya aja. Donate nih buat beli surya nih. Lah? Ya apa salahnya? Oke. Duit buat apa? Buat Masa beli buat- barang, ya, buat masa beli buat- ini, buat masa- beli itu, masa buat beli teh surya? pucuk, Masa buat beli buat surya? beli fore, buat beli terea, Tere ya. buat beli Aikos, buat beli sendal, buat beli sepatu, buat beli Cara H&M, Cewek, buat beli cara nolak cewek apaan halus tuh? Gucci. Gucci halus sih. Cara nolak apaan nih, Mei? Nggak kelihatan, Mei. Paus diviralkan, Bang. Gak diangkat lagi, Mas, sama Papa, Mas. Gimana nih, Mas? Papa udah capek sama lu, Jan. Papa udah capek. Cewek udah capek aja menghindar. Cewek kalau udah capek menghindar. Iyalah, hilang dah tiba-tiba. Telan bumi ya. Kok ditelan bumi sih? Terus diapain? Dimakan paus. Paus di Vatikan, bangsat. Oh, di Vatikan. Oh iya, di Kok Vatikan. diviralkan sih? Udah nggak diangkat, guys. Udah kita diemin aja lah. Paus sama lumba-lumba sama apa lagi di beda? luar negeri lagi traveling. Oh gitu. Siapa yang paling sayang Kopen? 1, 2, 3. Penting banget. Sekolah tinggi-tinggi agar apa? Agar dapat gaji atau salary yang sesuai begitu. Tapi ternyata lapangan kerjanya sempitnya juga bukan sempitnya. Bingung gitu. Nah, sekolah tinggi. Tanggapan lu? Tanggapan lu? Sekolah tinggi-tinggi, gaji salary nggak sempit ya? Nggak penting kan? Intinya nggak penting. Intinya nggak penting. Ngapain ya? Iya. Nikah karena FOMO. Kerja aja udah bagus, mikirin gaji. Sekolah tinggi. Nikah karena FOMO. Paus. Apa topik lu? Kita cepet-cepetan nyari topik aja dah. Topik gua. Setiap video ya. Topik gua. Iya, tapi masih ada korelasinya mah. Lebih baik capek kerja daripada nggak ngapa-ngapain, daripada capek nggak kerja. Keliru. Lebih baik capek bekerja daripada capek nyari kerja. Keliru. Keliru. Yang benar minum fore lebih baik. Cakep. Biar nggak aus lo. Biar nggak seret tenggorokan lo. Anjing lo, babi. Jalan. Waktu Jana sebelum ada gue, dia ketawa-tawa gini nggak? Bisa ketawa gini nggak dia? Ya gue nggak tahu orang gue Ini tuh chemistry gue waktu kecil. Jadi waktu kecil, karena gue sama Jana tuh sama, cuman gue tuh versi yang nggak pernah ke Amerika. nggak pernah ke Amerika, goblok banget ego. Nggak pernah ke luar negeri lah. Udah dibuatin visa, udah dibuatin ini, nggak mau keluar negeri. Perkara pengen jadi apaan nggak tahu udah. Donate berapa tuh kata B? Kata B donate berapa biar main Ome TV? Donat berapa? Cepet lah. Cepet kata Buat Jana. BU ini BU. BU kata Jana. Nggak pernah bang, dia marah-marah terus yang ada. Iya, dia kan emang begitu. Sarafnya kejepit. Karena gue bisa, gue sering olahraga, masa kejepit. Pernah lu pernah ini nggak didatengin ini nggak Bimo? Bims Aryo. Siapa aja? Kata kabal-abal Nggak pernah. yang punya anjing Oh, banyak, iya. yang punya sapi. Iya, nah itu persis tuh. Pekerjaan itu sebenarnya pekerjaan nggak ada. Minimal Adanya. telepon bokap lu mau. Tapi itu bisa enakin orang, jangan bisa nyenengin orang. Ini Pas gua telepon. dikontak begini, krek kayak pas lagi retak nih kita Mirzani itu. Hmm. Tahu nggak lu? Lu Apa? buka sekarang Bims Aryo. Bimo Aryo. Iya, Bim Aryo. Halo pak. Kok nggak ada suaranya sih? Sinyalnya jelek, Jan. Dia kan lagi di Coba papain Dubai. telepon. Dia lagi di Dubai, bego. Dia lagi di Dubai. Iya, plus 62 nggak bisa.
Kan pakai WA. Baca. Oh dia nge-post status WA nih guys. Dia nge-post status WA. Bentar, Dengerin, bentar, semua bentar. dengerin. Bentar. Nih dia nge-post status WA, gue bacain ya. Kita debatin ini. Gue udah pasti kontra sama ini, makanya gue selalu skip ya. Nah, Papa ulang beberapa hal ya. Nomor 1, mulai sekarang jangan lagi mati-matian mencari dan memakan sesuatu yang pasti tidak kau bawa mati. Tuh. Nggak setuju, Pak. Ya udah lu nomor 2 dulu. Nggak setuju. Kalau kayak gini, kenapa Papa ngeposting kalau setiap misalnya ditelepon. Papa nggak pernah ngeposting apa. Halo? Halo, Pak. Sinyal Papa jelek. Sumpah. Coba gue nelfon ya. Sinyal Papa jelek. 14 Pro Max kok kayak gitu. Minta tips kaya ke Papa. Kenapa nggak mau ke Amerika, Bang Daus? Waktu itu kenapa lu nggak mau ke Daus sih? Waktu itu gue nggak mau ke Amerika ya. Hah? Kan bunda kan ngasih pilihan. Kamu mau ikut bunda atau ikut papa? Karena gue dari kecil ikut papa. Ya gue senang sama papa ya. Akhirnya gue lebih milih ikut papa. Nomor 2. Betul, menjalani kehidupan ini perlu piti, perlu uang, perlu fulus, perlu kepeng, perlu duit. Pokoknya segalanya perlu uang. Tapi demi Allah, uang bukan segalanya. Buktinya terlalu banyak orang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri di saat uangnya sudah tidak bisa dihitung lagi. Dan banyak juga orang yang punya uang dan tetap happy. Bukan berarti ada orang kaya tapi kesedih. Kita ngapain ngejar kekayaan lah, keliru, Pak. Nah nih, gue ngomong gini tapi gue ngomongin nanti kalau gue giniin kan gak mungkin. Jadi gue puas-puasin dulu. Karena nanti waktu telepon papa paling gue iyain aja karena gak respect dong. Raffi Ahmad, anaknya bisa sekolah. Itu lihat Rafathar ada nggak hari di mana dia nggak senyum, ada nggak, Pak? Ya, nomor 3. Yang kini memperhatikan Papa, nampaknya uang dan uang sudah menjadi tujuan hidupmu. Oh, dia nyindir gue ini. Iyalah. Padahal selama hidup uang hanyalah salah satu sarana dan salah satu sarana titik, oke? Dan orang beriman pasti setuju, uang hanyalah sarana sementara numpang di dunia ini, tetapi mustahil tidak masuk akal dan tersesat ketika posisinya dijadikan tujuan. Gini loh, Pak, mau itu jadi tujuan, ya, mau itu jadi tujuan, mau itu jadi sarana, mau itu cuma alat pembantu, yang penting gue mau kaya detik ini, mau apapun itulah, mau buat nyombong, mau apapun motivasinya, intinya dapetin aja dulu uangnya. Itu prinsip Jana. Sehat-sehat Raul. Ya. Nomor 4. Tidak ada yang larang kau memiliki banyak uang. Bahkan Allah menciptakan dunia dan seisinya ini untuk kita. Kita boleh kuasai, miliki, dan gunakan. Yang salah adalah ketika sudah tahu dunia seisinya untuk kita, tapi kita buta dan tidak pernah tahu, apalagi nggak mau tahu kita ini untuk siapa. Ya kita ini buat dapetin uang biar kita bisa bermanfaat buat semua keluarga kita, semua teman-teman kita, dan semua seluruh masyarakat Indonesia. Terlalu banyak mikir, nyoba aja belum, Jana. Jana salah karena Jana nyoba mau kaya. Habis itu Papa mau ngomong, terlalu pentingin uang, terlalu mikirin dulu dunia akhirat ini. Dia mau kaya dulu aja. Udah kaya baru nanti tinggal bangun masjid. Nanti tinggal ini itu semua gampang. Intinya Jana mau kaya, jangan mau token listrik Jana bunyi, kamu hidup Jana lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Semoga lu nanti gak dijemput Pak Purnomo ya. Kok jadi Purnomo? Purnomo belajar baik. Itu siapa? Polisi. Ngapain? Ngurusin orang gila. Gue gak gila. Purnomo buka. Lu tuh nanti tuh bakal jadi kayak gini nih, Jan. Nah, lu bakal jadi kayak gini nih, Jan. Jan, lu bakal kayak gini nih, Jan. Lu bakal jadi kayak gini nanti nih. Sekarang akan kita tanya, ya. Namanya sama siapa? Kayak gini, Jan. Duh, kok tidak punya nama? Tidak punya rumah. Rumahnya mana? Tidak ada. Loh, kok tidak ada? Kesini tadi mau kemana? Ya begini. Begini kenapa? Sudah tahu kok tanya. Masa gue jadi Saya nanya sampai tadi, kenapa lari-lari ke dalam hutan? Karena cari aman. Cari aman? Ya tahu kalau tidak boleh di jalan saya di sini. Oh gitu. Kan tidak apa-apa. Mana gue jadi kayak gini. Apa-apa? Kalau tidak boleh di jalan. Tadi Ya, kenapa? Tadi, loh kok ya itu lagi. Kenapa tadi kok lewat sungai? Lah ya tidak boleh di jalan saya lewat ini kan bisa. Oke. Orang-orang ini. Kalau mau ngasih, kalau tidak ngasih ya apa? Minta dikasih apa sampean? Kalau usia tua, Heeh. itu nggak bisa. Kalau tidak bisa sekarang, mati saya juga mau. Oh iya. Itu lu banget Tanya anjing. Tuhannya siapa? Nah itu yang ditanyakan. Karena saya hanya satu. Nah, agamanya apa? Yaitu agama golongan. Golongan? Saya tidak punya. Tidak punya. Terus namanya siapa namanya? Ya tidak punya. Lu kok tidak punya? Ada. Namanya sampean siapa? Yaitu. Lu kok ya itu? Ya, jadi ini, oh itu coba lihat orang satu kampung itu keluar semua itu. Loh, Ya saya kalau tidak boleh di jalan raya atau di jalan-jalan, saya juga jalan-jalan di sini. coba tidak coba. boleh. Ini karena Nggak penting lah, itu bukan gue anjing. Itu lu tuh. Bakal jadi kayak gini lu. Halo? Ya. Assalamualaikum, Pak. Ya, nah. Waalaikumsalam. Gimana, nah? Ya, ini Jana sama Daus lagi bisa dibilang siaran langsung lah. Seperti macam Kick Andy. Wih, keren. Anak papa, luar biasa. Yang nonton cuman 200 orang lah. Wih, Nah, baru saja ada apa? Ada perseteruan. iya. Perseteruan di antara Jana dan Daus karena kita membaca status WA Papa begitu. Error tuh mic tuh.
Intinya yang dimana papa membahas itu intinya pada intinya uang bolehlah dijadiin perana atau alat ya nggak, untuk menikmati hidup atau berkontribusi dalam hidup. Tetapi keliru ketika alat itu kita jadiin tujuan hidup kita. Nah lalu Jana setuju dengan itu, tapi menurut Jana lebih tepat lagi kalimatnya, jika mau apapun itu, mau itu dijadiin alat, mau itu dijadiin tujuan, yang penting dapetin aja dulu gitu loh. Yang penting adain aja dulu uangnya. Mau nanti itu jadi alat, mau itu nanti jadi tujuan, baru dipikirin nanti. Itu ibarat sebelum Jana ke Jana tujuannya mau ke Surabaya, tapi Jana baru nyampe Bandung tuh Jana mikir, aduh ntar sampai Jogja ntar macet nggak ya? Lah OTW aja dulu. Jana masih di Bandung kok mikirin Jogja gitu. Nah kalau menurut lo bagaimana, Daus? Lu kan nanya papa, jawab dulu. Oh ya, papa. Oke. Semua yang salah niat dan belum kuat niatnya, jangan pernah mimpi di dalam prosesnya akan menjadi betul, apalagi hasilnya menjadi benar. Bayangin sekarang kalau berpikiran seperti itu di jalan, aku ngerampok aja dulu. Setelah hasil rampok nanti untuk apa? Ya yang penting berhasil rampok dulu. Oke. Tidak, itu prinsip kamu juga tidak salah, karena tidak ada larangan buat kamu mau bercita-cita segunung langit. Tapi waktu kita mewujudkan segunung langit dari nol menjadi ada, dari nol menjadi satu, dari satu menjadi dua, itu harus punya basic dasar filosofi ideologi yang paling kuat. Benar. Bahwa uang ini aku kumpulkan untuk menjadi alat, bukan menjadi tujuan. Benar. Nah, ketika uang itu menjadi tujuan, kamu lupa tujuan hidup yang sesungguhnya. Karena uang itu juga bagian daripada kodar kamu dikasih atau tidak. Kalau kamu pandai sudut langit, profesor, kedudukan bayar, rezeki, kalau Allah tidak ridho tidak akan sampai, walaupun kamu begadang setiap malam begini. Gitu. Tapi Masalahnya, Pak? Tapi tidak berarti kemudian kalau kayak begitu sambil tidur aja. Tidak ada ajaran yang kayak begitu. Makanya di dalam pandangan itu ada hikmah di dunia kan, ka'annaka ta'isu abadan. Berkreasilah kamu di dunia ini, lakukanlah segala sesuatu di dunia ini dengan segala isi daya, termasuk kamu cari uang, seakan-akan kamu hidup selamanya. Apakah selesai? Belum. Itu koma, bukan titik. Lanjutannya ada wa'mal lil akhiratika ka'annaka kamu tuwatan. Tapi kamu harus kuat di dalam prinsip hidup bahwa untuk beramal, untuk berkreasi, untuk berperilaku, untuk melakukan sesuatu yang kaitannya dengan kehidupan akhirat, kamu harus ingat bahwa seakan-akan kamu itu udah mati nanti atau jam kemudian. Agar apa? Agar betul-betul fokus total insya Allah. Gitu. Jadi jangan kamu papa suruh sholat, Allahu Akbar. Waduh tadi ini 10 menit, kalau buat TikTok tadi sudah dapat 200.000. Tapi itu ada benarnya juga. Maksudnya kalau 10 menit itu dialokasikan bisa dapat segini, bisa. Ya ada benarnya walaupun keliru. Tidak ada. Keliru nas yang atau ada hukum benarnya, dinas. kemudian walaupun keliru nggak ada. Benar keliru. Dan itu selama itu pasti keliru. Kalau orang mengatakan begitu, kenapa? Kamu dikasih Allah 24 jam. 24 jam. Di mana satu detik pun belum pernah kamu syukuri. Allah hanya menyuruh. Dirtia Sasian 11 baru saja memberikan 10.000. Jangan dibenerin ya, Janah dan Daus itu tukang bohong. Oh. Jadi kamu dikasih 12 jam hidupmu, oksigen yang dari Allah ini gratis. Ya, siapa yang menjamin kamu nanti tidur kemudian bisa bangun dan sehat? Nggak ada. Bukan ya. Lalu itu nggak ada jaminan, nggak ada garansi. Oleh karena itulah Allah membaginya. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk 8 jam kerja, 8 jam ibadah, 8 jam itu istirahat. Ada di dalam Al-Quran mengatur istirahat. Ada di dalam Al-Quran mengatur kerja. Kalau kamu sekarang sedang TikTok live begini mengumpulkan uang. Seperti Kick Andy. Ya, seperti Kick Andy. Kamu mikir aja bahwa kamu nggak akan mati hidup sehat. 999.999.999 baru saja memberikan 10.000. Apa pendapat Papa Bang Daus udah berhubungan seksual sama cewek sejak kelas 6 set? Bapak, Apa itu maksudnya? ada yang nanya papa, netizen menanya papa. Dia donasi 10.000 untuk nanya itu. Jadi kita jangan nggak enak dong kalau nipu. Dia nanya apa tanggapan papa tentang Daus yang sudah katanya berhubungan intim dia mulai dari kelas 6 SD. Ya itu bagian daripada bersyukurlah ketika kamu masih punya umur untuk bertobat. Ketika ini juga karena sudah terlewati. Bukan berarti itu benar, nggak ada benarnya. Itu salah. Tapi kesalahan itu obatnya cuma satu. Menyesal, minta maaf.
mohon ampun pada Allah. Allah kan. Jangan menjadi kebanggaan. Lu- Bagaimana? Papa pernah bilang apa? Apa? Jangan aku, tapi apa? Allah. Artinya apa? Kita semua hidup itu karena Allah memang. Iya nggak Pak? Bener nggak Pak? Papa pernah bilang gitu kan ke Daus? Betul, tapi bukan berarti kamu zina juga karena Allah. Ya enggak loh Pak. Maksudnya kan Lu berzina dan soal apa namanya pertanyaan apa namanya pernyataannya Jana soal Jana itu mengomeni statusnya Papa tadi. Itu kan Jana kan bilang kan kayaknya tuh Jana aja yang bener. Kayaknya aku aja. Aku itu Jana maksudnya. Aku tuh Jana Iya. aku. Artinya kan nggak boleh kayak gitu Pak. Harus dilihat kedua belah sisi gitu loh. Buktinya apa? Kacamata Omongan yang lu tadi aja nggak bener kok. Satu- Sama Papa dikomentarin juga kan. kan gue ngebilang Apapun apa? Nggak menjudge gue waktu gue kelas 6 SD begini lah kelas 6. Intinya apa? Ya, tapi kan ada kemauan kita untuk menyesal dan sadar. tapi juga artinya apa? bertaubat. Artinya apa? Kelas 6 SD itu tetap lu salah perilaku lu. Ya memang salah, Papa emang bilang Dan bener. kita semua setuju dah. Maksud gue Papa di bilang sini. bener apa enggak? Di sini kita semua bisa sepakat bahwa uang itu adalah hal yang net positif. Jawab Pak. Jangan tak kasih tahu ya. Ini tak kasih tahu di Indonesia aja ya. Nih, Orang satu Ini di dia udah antara marah nih. 7 orang Ini udah marah nih. Enggak, dia nggak pernah marah. ternyata Eka Cipta. Apa? Ngomong ulang, Pak. Ulang tadi keputus. Eh, kamu tak kasih tahu satu di antara 7 orang terkaya di Indonesia itu namanya Pak Eka Cipta yang punya Sinar Mas. Oh iya, Sinar Mas itu yang ya. Anak 4 ketika beliau koma hidup enggak, meninggal enggak, bertahun-tahun, lama sekali. Anaknya 4-4-nya itu sampai memberikan sayembara. Ada enggak perpanjangan waktu yang bisa dibeli umur? Kalau ada, hartaku seluruhnya, harta kami semuanya. Yang penting papaku panjang umur. Di situ letak tidak berharganya uang. Ketika menghadapi seperti itu hanya satu contoh. Papa bisa menyebutin jutaan contoh. Gitu loh. Mas. Jadi kamu tadi ngomong, apa juga nggak nyalain kamu misalnya. Tapi kita kan yang penting itu kumpul dulu kan. Tidak ada niat keliru. 999.999.999 baru saja memberikan 10.000. Apa pendapat Papa kalau Jana udah ngibin 7 orb dan sampai sekarang gak tobat-tobat? udah pendapat Jana. Jangan sampai menyesal di belakang hari. Gunakanlah waktu ini setiap detik dengan mensyukuri apa yang diberikan. Kamu bisa waras, kamu bisa sempurna badanmu, kamu bisa Pintar. punya cewek yang mau sama kamu, kamu bisa pintar. Karena siapa? Allah yang memberikan ke kamu. Tuh. Kapan kamu pernah bersyukur kepada Allah? Kapan? Dengan cara apa kamu bersyukur? Allah hanya minta kamu asyhadu an la ilaha illallah tapi tidak sholat. Itu kufur kan? Benar. Itu mengingkari kamu Islam. Nah sekarang kamu lalu sholat, begitu sholat, Allahu Akbar. Wah ini kalau live TikTok sudah dapat 400.000 deh. Itu kan goblok. Waktu TikTok juga Tuhan nggak ganggu, silakan. Akan kamu hidup selama-lamanya. Tapi ada saatnya Paham nggak lu? kamu berpikir untuk akhirat. Walaupun kegiatanmu ini seperti ini, sepertinya seperti kegiatan. Dirtia Sasian 11 baru saja memberikan 10.000. Pak, dengan banyak hormat tolong selamatkan anak bapak mereka ingin memesan perempuan dari aplikasi haram atau jablay untuk diruqyah. Subhanallah. Itu idenya Daus. Dia bilang, udah aja jangan kita sewa perempuan gak benar buat kita ruqyah, buat kita biar kita dapat pahala kan. Kalau kita bisa mengubah orang di jalan yang lebih baik, kita bisa dapat pahala. Itu idenya Daus. Enggak, jihad terbesar itu menghadapi dirinya sendiri. Ujian terbesar Ingat itu menghadapi Rasulullah. diri sendiri. Ketika pulang Uhud yang begitu besar, pulang perang Badar yang terbesar, pulang sorak bergembira, euforia karena kemenangan. Rasulullah mengingatkan, wahai umatku, wahai poloku, wahai sahabatku, kita baru aja pulang dari perang yang sangat kecil. Para sahabat, ya Allah, Rasulullah, memang ada perang yang lebih besar dari ini? Ada apa? Menghadapi dirimu sendiri. Ya bener lah. Ada. Wong, Benar. kamu mau merubah pelacur menjadi baik, kok dirimu sendiri aja belum baik kok. Nah, itu menjawab itu. Itu jawabannya. Yang ada kamu menjadi dermo, kamu akan Mm-mm. menjadi penjina, karena dirimu belum kuat, imanmu belum kuat. Ketemu cewek, boro-boro ngejak Bener cewek lagi itu Don baik. Papa. Don Papa bener, Don Papa siapa Diam nih? lu. Apaan sih Papa lagi ngomong diem terus, Pak? Nah iya, jadi udah lupakan hal-hal yang seperti itu. Musuhmu itu adalah dirimu sendiri. Gimana lu? Sekarang nggak tidur, menjelang subuh baru tidur, subuhnya hilang. Terus sampai zuhur kurang tidurnya bablas sampai asar. Hidup macam apa seperti itu? Yang sudah sujud malam-malam berjam-jam saja, kalau Allah nggak ridho juga belum tentu. Tapi kita telah melakukan. Karena urusan diterima tidak itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan itu apa yang minta kamu? Sholat ala waktiha, sholatlah kamu pada saatnya, pada waktunya.
Dan satu hari itu cuma 5 kali. 5 kali itu sebusuk-busuknya kamu, nak. Itu 10 menit kali 5. Kamu mungkin 5 menit. Cuma 25 menit. Kamu mempunyai 24 jam. 1 jam itu 60 Tantra, menit. respect. Kali 24 berapa itu? Kamu pakai apa? Kamu pakai apa? Di mana letak harga diri dan perasaanmu pada Allah itu? Allah nggak sulit kok membuat kamu lahir dengan tanpa kaki, tanpa kepala, tanpa tangan. Tapi kamu pernah nggak mensyukuri itu? Mensyukuri. Rasa syukur itu boleh saja kamu nge-gym supaya kamu sehat. Untuk apa aku sehat? Supaya aku kuat beribadah kepada Allah. Benar. Untuk apa aku sehat? Supaya aku berumur panjang. Pak, Untuk apa aku betul Pak, maaf, dos potong Pak. Kata Helmi Ramadan berarti rukyah cewek yang nggak benar alias jablay. Kalau udah jadi ustadz ya Pak. Artinya kan kita harus jadi baik dulu untuk merukyah orang yang belum baik. Menurut Papa gimana? Menjawab pertanyaan Helmi Ramadan. Keliru. Peran pertama serahkan kepada ahlinya, dan itu bukan bidang dan porsi kamu. Porsi kamu itu sekarang menata dirimu, Iya, bukan menata orang lain. iya. Ini Helmi Ramadan Pak. Ini bukan Daus. Porsi kamu sekarang masih menata dirimu untuk membuat dirimu berhasil, bukan mengumpulkan orang pengangguran supaya berhasil. Apakah itu dilarang? Tidak, ada tahapannya. Karena itu kamu harus pintar supaya bisa mengajari orang lain. Karena itu kamu harus banyak uang supaya bisa berbagi kepada orang lain Setuju. yang susah, yang membutuhkannya. Nah itu kan bagian daripada sirkulasi atau manajemen niat. Niatmu itu harus kuat. Pokoknya ketika uang kamu jadikan tujuan, Allah melarang kamu memilikinya kalau Allah sayangkan. Tapi kalau Allah itu sifatnya itu melulu kamu dibiarkan, sesat dibiarkan, makin jauh. Jangan asik dengan berpikir tentang uang, tidak pernah asik berpikir siapa yang memberikan kesempatan kepada dia untuk bisa mencari uang. Tuh, Yan. Iya, Pak. Iya, Arif. Oke? Oke, Pak. Siapa? Jadi kata-kata hari ini. Dapat. Kata-kata hari ini Eh, kuatkan, beneri niatmu, lakukan niat itu dengan cara yang benar, dan raihlah tujuan untuk tujuan yang benar. Mudah-mudahan hasilnya menjadi benar. oke. Oke deh, Pak. Makasih waktunya ya, Pak. Makasih banyak, Iya, Pak. Assalamualaikum. Sehat-sehat, Pak. Sehat-sehat, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Medisa mana Medisa? Jadi gitu guys, omongannya Papa. Papa emang menurut gua waktu gua di pesantren aja, gua ceritain ya. Nggak usah sedikit. ngomong-ngomong masa lalu lah. Nggak Enggak, penting. maksudnya ini cerita Tidak aja penting, biar mereka tidak denger. bermutu, tidak bisa diubah, tidak ada pelajaran, dan tidak penting. Bercanda. Medisa kayaknya suka aja nama lu jangan Medisa. Kursi ini udah rusak, guys. Udah rusak. Ganti aja gue pakai kursi ginian aja dah. Dingin lagi nggak jadi. Apaan lu cerita dulu itu? Waktu gua di pesantren aja, Papa bilang kelas 7 SMP. Bukan disuruh, "Nak, belajar yang baik ya, belajar yang rajin ya, yang soleh ya, Nak." Nggak kayak gitu. Pertama kali gue masuk pesantren terus pas pelukan mau pisah, bokap mau cabut ke Jakarta, gue di Mojokerto waktu itu, di Mojokerto. Itu Papa tuh bilang ke gue gini, "Awas ya, jangan sampai malu-maluin Papa nggak punya cewek," katanya gitu. Bayangin. Itu gue bisa ngertiin omongannya Papa kayak begitu pas waktu gue kelas 10 SMA. Jadi artinya apa? Dengan gue ada cewek, gue jadi semangat mondok. Tapi emang benar. Gara-gara gue pacaran sama Farah waktu itu, gue jadi ranking 2, ranking 3. Karena semangat. Sekolah tuh semangat. Nggak males-malesan. Gitu. Jadi apa? Meskipun kelihatannya omongannya itu salah, saru kalau kata orang Jawa. Itu tapi benar gitu loh. Ngober. Kok Yang ngober? gue denger cuma ngober. Ya nggak percaya udah. Coba kita mendingan tes kepengetahuan Islam. Tadi Don Papa siapa nih? Dulu adik kelas lu pas lu kelas 9, gua kelas 7 tapi pindah kelas pas kelas 8. Don Papa siapa ya? Dia kok tahu Aksal juga ya? Aksal teman gue Jan. Pengetahuan Islam dan tes online. Don Papa siapa Don Papa? Coba ya. Surat Al-Alaq. Medisa bilang emang suka Kak tapi ditolak secara halus mulu. Apa Jana sih? maunya main cindo-cindo sama yang kaya-kaya doang. Apaan sih lu? Gila Jana emang. Ngober. Kok ngober? Latihan. Ngomong sambil berak. Mana bisa ngomong sambil berak? Medisha. Coba kita telepon Medisha dulu deh. Telepon Medisa deh. Cantik Telepon gitu lo Medisa. tolak bego lu. Bukan gua tolak, Mas, tapi lu pernah gak ketemu cewek? Terus Ya ibarat Nabi Muhammad waktu ketemu Khadijah kan dia mempersiapkan dirinya dulu biar jadi orang yang pantas untuk Khadijah. heeh. Nah, gua ngerasa ini tuh gua belum pantas untuk sama Medisha. Tapi lu udah pantas sama yang Gua sekarang? enggak, gua gak pantas sama siapa, gua gak pantas sama Medisha. Hmm. Pada intinya. Nah, itu nolak lu namanya. Kok nolak sih, bego? Jana tuh maunya sama cewek yang ngober lu Jan. Apaan sih? Ngober apa? Mau tipenya yang 6/10 Mei, bukan Makanya. yang 9/10 benar. Kan gua udah bilang.
Ini orang ini ketinggian nih kameranya nih. Don Papa siapa Don Papa? Gini ya. Siapa Don Papa ya? Enggak Dia penting. mau tahu masa lalu gue Jan. Terus siapa dah? Siapa yang enggak tahu masa lalu lu? Anjing. Latihan Goblok. surat Al-Alaq diturunkan di kota. Enggak tahu juga kan lu surat. Madinah. Hari kebangkitan disebut dengan, gue yang jawab ini. Kita ganti-gantian aja. Yaumul Hisab. Menurut ilmu fikih hukum Islam dalam disebutkan dengan 5 hukum al-ahkamul khamsah, yaitu wajib, haram, sunat. Untuk menyeleksi kebenaran suatu hadis harus memperhatikan yaitu. Lama banget. Salah. Yang mana? Udah gak bisa diganti. Ya. Gak usah dah, gak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti habis ini ya. Assalamualaikum Nggak jelas, warahmatullahi Tahu gua, wabarakatuh. arahnya kemana Halo nih? sahabat kuis ceria, selamat datang di channel kuis ceria. Siap? Ayo kita mulai Ayo kita jawab. dengan membaca Ayo kita jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita jawab. Soal pertama, pengertian fikih menurut bahasa adalah pemahaman yang mendalam, hukum, ibadah, atau pengertian. Pengertian. Hukum. Pengertian. Pengertian. Jawabannya adalah pemahaman yang mendalam. Oh my god. Hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, man. You get your goddamn ugly ass on. Gue sih normal, gue mah gak pernah belajar. Lu Bray. Lu kelihatan kan lu sebenarnya di pesantren tuh ngapain, lu kelihatan kan sebenarnya ya. Nggak apa-apa. Soal kedua, jalan yang harus ditempuh oleh semua umat Islam karena mengandung aturan Allah yang mengantarkan manusia hidup bahagia di dunia dan di akhirat disebut Siratal Mustaqim. siasah, sukriyah, tasyiniyah, atau syariah. Ini udah ketahuan lah ya. Syariah. Jawabannya adalah syariah. Gampang. Soal ketiga, berikut ini bukan merupakan sumber atau dalil fikih yang disepakati adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, atau pendapat pribadi. Pendapat pribadi tapi pendapatnya Imam Hambali, Hanafi, Syafi'i atau menurut lu? Quran. Ya, maksud gua Al-Quran. Jawabannya adalah pendapat pribadi. Nah. Wah, lu parah. Cabut mulu. Lu parah. Lu di pesantren ngapain aja anjing? Nyupirin Gus gua. Nyupirin Gus lu. Lu apaan dah lu kalah sama gua anjing? Ya udah terus aja. Tiba-tiba Islam lah, tiba-tiba inilah bakso. Iya, maksud gua ini kan kita semuanya ya. Lu enggak bisa anjing. Udah Jawab ini. lanjut. Dan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama merupakan definisi ringkas dari nas, ikhtilaf, ijma, atau kias. Mana? Lu apa? Gua Ijma. Lu Ijma? Iya. Bukan. Apaan? Enggak, dia bego. Dia udah fix, lu enggak tahu. Lu juga ngasal anjing. Daripada nanti salah. Lu juga ngasal. Jawabannya adalah Nah, Muhammad Jannah, yeah. That's my fucking name, yak. Yeah, Muhammad Jannah, yak. Ain't no pesantren over here, yeah. America mindset, yeah. High IQ, yeah. Paling pintar sekeluarga, yeah. You heard me? Yeah. Enggak, Mas, lu PA banget sih anjing. PA-nya? Lu PA banget sih, lu enggak tahu apa-apaan anjing. Kok nggak tahu apa-apaan? Lu tadi enggak tahu. Oh my god. soal kelima, sesuatu yang dituntut oleh syariat untuk dilakukan kepada masing-masing pribadi umat muslim yang sudah mukallaf dengan tuntunan yang tegas merupakan definisi dari fardu kifayah, fardu ain, mandub, atau mubah. Apaan lu? Fardu ain. Jawabannya Nah, lu stupid banget, sumpah. Lu kelihatan, maksud gue ini loh. Orang high IQ ditaruh kemanapun bisa beradaptasi dengan cepat. Emang pintar pada dasarnya, pintar. Mau gue gak pernah di pesantren, gue lebih tahu. Nah, dan lu masih meragukan gua orang terpintar sedunia. Lu masih meragukan, mau lu sok pintar, lu merasa, ya gimana gua gak merasa pintar? Gimana gua gak merasa kayak Tuhan? Lu gimana sih? Lu sebenarnya belajar gak sih, Mas? Jujur. Belajar gua. Maksudnya apaan dah? Maksudnya apaan anjing? Terus. dalam fardu ain. Jika seperti sudah ada jawaban yang salah, tenang ya, karena masih ada soal di sesi berikutnya. Kita lanjut. Soal ke-6, hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan di antara mereka, seperti contohnya jual beli dan sebagainya, termasuk dalam fikih ibadah, fikih muamalah, fikih siasah syariah, atau fikih al-qubat. Yang mana? Siasah syariah. Sama, gua tanya. Saya Jawabannya adalah fikih muamalah. enggak. Lu nol, wah nilai lu nol so far, men. Wah, lu kacau lu, men. Lu kacau lu. Ya. Lu sumpah kacau banget. Medisha lu buat cewek-cewek di sana. Aduh, mau Amerika banget dia, imannya kurang. Dari tadi siapa yang benar? Imannya kurang tapi gue pengen tahu semuanya. Imannya kurang dari mana? Nama aku Muhammad Jannah. Muhammadul Jannah. Oke. Iman kurang dari mana? Aku gak perlu ke pesantren. Kamu di Amerika pasti kamu gak tahu diri, kamu nakal. Pengetahuan aku lihat dong. Ya. Astaga. Soal ke-7, dalam fikih muamalah, berikut ini merupakan rukun jual beli kecuali adanya pembeli, adanya penjual, adanya saksi, atau adanya sigah. Yang mana? Adanya saksi. Ya benar. Kalau itu benar. Jawabannya adalah adanya saksi.
Soal kedelapan, fikih al-awwal as-saksiyah merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan, kewajiban-kewajiban pemimpin, masalah keamanan dan ketertiban, atau hubungan antar negara. Yang mana? Dulu. Keamanan ketertiban. Sama. Sama gua. Nah, tuh kan enggak emang gimana ya? Gua enggak bisa ngejelasin anjing. Gua enggak bisa ngejelasin sumpah. Gua sih enggak pernah belajar yang soal kayak gini ya. Ya gua aja enggak bisa, gua aja tanpa belajar gua tahu karena gua bisa menyambungkan lain satu hal dan Coba lainnya. kitab Arba'in Nawawi. Lah, Belajar kitab Arba'in Nawawi. Gua belajar apa yang dipelajarin Gus Hanif soalnya. kok jadi Gus Hanif lah? Itu sesat lah. Gua mau sesat belajar sih? apapun, lu kan cuma ngikutin Gus Hanif, berarti lu bukan belajar Islam, lu belajar Gus Hanif kalau kayak Ya gitu. enggak. Orang kan ada ininya beda-beda. Astaga. Baca Quran. Tes apa lagi nih? Daus di pesantren cuma kabur dari realita. Makanya gue nggak sesat di gue sana. Maksudnya gue sesat, gue merasa sesat ketika lu mempelajari orangnya, bukan ilmunya gitu, bukan Islamnya. Paham tidak? Angle ini gila banget. Kalau jadi ngikutin gue. Kita lihat apa lagi. Tes pengetahuan Kristen, tes agama Hindu. Enggak, kita nggak tes agama ntar gue dikira melecehkan lagi. Kita nonton kayaknya ada satu yang gue pengen tonton. Nah, Masalah itu satu suara semua. NU, Muhammadiyah, bahkan non muslim pun pada saya. ini pasti kayak gini, pasti lo ngefans kan sama nih orang? Enggak. Daus sekali. Dakwah disesatkan kemungkaran dan resikonya itu tidak ada. Nah, si Panji bodoh otak dangkal tadi itu belajar di mana? Yakni kita berbicara sebagai seorang muslim. Yes. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Ini siapa, Mas? Habib Bahar. Ini maksudnya gede, orang gede. Ya, salah satu. Kayak siapa? Kayak Ustadz siapa? Kayak Habib Rizik Syihab. Iya, segede sekelas dia. Habib Rizik kenapa jadi Dulu top? Habib Rizik Syihab tuh gurunya dia. Habib Rizik kenapa jadi top 1? Habib Rizik tuh kenapa top 1? Atau deh yang bisa jawab Pak Hanafi. Gua nggak mau inilah. Nggak mau ngomong salah gue. Kita debatin orang aja deh. Gue jadi pengen debatin abang gue yang pertama. Ngantuk besok mau lari pagi. Udah ya, cukup ya Mei cukup ya Mei. Medisha setiap hari guys. Medisha gue kasih tahu ya. Kesehariannya Medisha. Dia setiap hari ke GBK lari 10 kilo. Dia minggu ini mau lari 10 kilo sehari anjing. Dia mau lari 10 kilo sehari. Isn't that crazy? 10 kilo sehari. Dengan syukur langkah terus. Coba kita telepon siapa lagi? Kita telepon Ida dulu deh. Kita debat lawan Ida aja dulu. Masihnya aku dicabut sih. Jangan cabut dong. Guys, kalian lu pada pengen gua ngapain lah? Olimpiade, jadi atlet olimpiade. Telepon Amel Bang Daus. Telepon Amel tuh. Belum pulang. Ida kok nggak jawab sih? Ida maksudnya mana sih? Sering gak Ida? Telepon Amel Mas Daus. Ngapain lagi nih guys? Udah lah ya. End stream ya, udah 2 jam ya Mas ya. Ganti TikTok. Oh ganti, kita react TikTok dulu, habis itu beberapa selesai dulu. Enggak, kita live di TikTok sekarang. Tapi TikTok udah jam Iya. segini Jam berapa emang? Ya elah. Lu udah capek Jan. Kopinya gak kenceng men. Set. Emang enakan kopi yang kemarin. Coba kita lihat dulu ya. Ada kayak beberapa hal belum kita react deh. Pops. Ini manggilin gini mas. Ya. Move ke tete. Kita live TikTok aja. Take a break habis itu This generation is cook bro. Lu harus ada postingan bocil. Fakta kecil yang bikin orang bodoh nggak terima. Sebelumnya yang buat postingan ini bocil umur 16 tahun ya. Jadi kita udah tahu lah pola pikirnya seperti apa. Bocil ini bilang sekolah itu nggak penting. Gue yakin bocil yang bikin postingan ini nggak sekolah karena nggak punya biaya. Gue gini, emang pelajar. Kok jadi? What the fuck lah, itu parah banget anjing lah. Apaan hubungannya sama biaya dah? Cina rasis Cina. Enggak, maksudnya apa anda itu nggak ada kolerasinya banget anjing. Gue kira mau kritik poinnya anjing. Kok jadi biaya sih? Parah banget anjing. Chinese. Lah bukan masalah Cinanya juga, maksud gue bukan masalah. Itu parah banget anjing. Gue kira mau kritik poinnya. Pelajaran yang lu dapat di sekolah bakal kepake pas kerja. Enggak kan. Gini Cil, justru ketika kita bersekolah kita mendapatkan ilmu-ilmu dasar untuk mendapatkan kerja atau membangun bisnis yang akan kita bangun nanti. Lagian dengan sekolah kita bisa mendapatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau penghasilan yang lebih tinggi dibanding orang yang tidak sekolah. Sekarang kalau misalnya kita tanya ke masing-masing orang, lebih pilih mana untuk mempekerjakan orang yang bersekolah dengan orang yang tidak bersekolah? Menurut gue gak ngaruh ya. Menurut gue ya lu kalau pekerja keras aja. Kalau disiplin ya disiplin aja, gak ngaruh. Menurut gue orang yang bikin keterima kerja, orang bikin suka di hire tuh orang yang kerja keras dan beneran bisa ngerjain kerjaannya dengan becus anjing. Bukan berarti lu sekolah lu lebih dipilih anjing. Bukan soal itu juga nih, lihat deh. Komen Apaan? dia malah jadi contoh pentingnya sekolah. Gue berani taruhan umur dia nggak 16, tebak nilai sekolah dia. Dia kan maksudnya. Sekolah. Bukan itu maksudnya. Gue yakin hampir semua Dia orang ini. akan memilih
calon karyawan atau calon pekerja yang sekolah dibanding yang tidak sekolah. Orang yang tamat sekolah saja masih banyak yang nganggur. Betul, yang lulus kuliah saja masih banyak yang nganggur. Tapi kita harus tahu faktor apa yang membuat mereka nganggur. Bisa ngober nih orang, males gue nontonin orang ngober low IQ gini ah. Yaudah, waktunya ini outro dulu. Lo mau lagu outro apa mas? Mau lagu outro apa? Selalu deh, Medisha, lagu Medisha lah. Lagu Medisha. Iya. Kita jangan TikTok. Put your hands up, everybody, for Rio Bajo. Seandainya warga plus 62 dilegalkan senjata, kita langsung searah. Tembak-tembak panggan aja pakai lamanya kakak. Thank you guys for watching man. Ya kita lanjut lagi nih, gue mau pengen TikTok karena jarang aja live di YouTube kan. Walaupun ya TikTok lebih gacor sih sebenarnya, shit like that. Pindah ke TikTok nggak? Lanjut ke TikTok aja baru jam segini ya. Baru jam segini. Ya. I love you Jam guys. 3 selesai. Pindah ke TikTok. I love y'all man. W stream, thank you mas. Thank you Helmi, thank you Fazan, thank you Ken, thank you Ranu, thank you Fazan. Mau not nice.